Kota Yunzhu, Gunung Yan. Di pagi hari, suara tapal kuda yang cepat memecah jalan pegunungan yang sunyi. Seekor kuda Liu Yun berskala naga ditutupi dengan sisik putih perak, seperti awan putih yang berkibar, memimpin seorang pemuda berlumuran darah, berlari dengan liar. Pemuda itu terlihat tidak lebih dari 16 atau 17 tahun, dengan tampilan berdebu, dan darah di tubuhnya sudah lama mengering, membuatnya terlihat sangat kotor. Saya tidak tahu sudah berapa lama pemuda ini mengendarai kuda awan mengalir skala naga. His kuda awan mengalir Dragon Scarlet tiba-tiba meraung, kakinya lemas, dan jatuh ke tanah. Setelah beberapa kejang, ia tidak bisa bangun lagi. Dan pemuda di kuda awan mengalir skala naga tiba-tiba terlempar keluar, berguling ke rerumputan di sampingnya, dan pingsan sepenuhnya. Melihat dengan hati-hati, ada belati yang tertancap di pantat kuda Liu Yun berskala naga itu, yang terus-menerus mengeluarkan darah. Justru karena pertumpahan darah yang terus-menerus dari kuda Liu Yun bersisik naga, yang telah merangsang potensi kuda Liu Yun bersisik naga, sehingga ia mampu bertahan sampai sekarang dan berlari sejauh ini. Sesampainya di Gunung Ikuk Guk, Dragon Scale Flowing Cloud Colt akhirnya kehabisan darah dan mencapai akhir hidupnya. Dengan mencicit, Shen Chen membuka matanya, dan dengan dorongan lengannya yang tiba-tiba, dia ingin duduk. Namun, semburan rasa sakit yang menyayat hati datang dari lengan dan tubuhnya, menyebabkan wajah Shen Chen yang sedikit tidak dewasa berubah menjadi satu dalam sekejap. Shen Chen menarik napas panjang, dan kemudian dengan samar menekan masuknya rasa sakit yang parah, dengan gemetar bangkit, dan kemudian melihat sekeliling dengan waspada. Ini adalah rumah jerami yang sangat sederhana dengan dinding kosong dan tidak ada furnitur yang layak. Melihat sekeliling, hanya ada meja bobrok dengan 3 kaki yang dilapisi batu secara acak, yang terlihat tidak mencolok. Di mana tempat ini jelas bukan tempat itu hebat. Akhirnya aku kabur setelah mengkonfirmasi untuk waktu yang lama. Chen Chen akhirnya menghela nafas lega, senyum muncul di wajahnya yang penuh bekas luka, tapi tiba-tiba mempengaruhi lukanya, dan mau tidak mau mengeluarkan dengusan teredam. Kakak, kamu akhirnya bangun. Hebat, aku akan memberitahu kakek. Dan kakak mendengar suara itu, seorang gadis dengan pakaian compang camping, dengan bekas strip kain merah berlari masuk. Dia membuka mulutnya penuh celah dan berteriak keras, lalu berbalik dan berlari keluar seperti embusan angin. Shen Chen, awalnya seorang pemimpin gangster biasa di kota pesisir kerajaan Huaxia di bumi, ditebas oleh seseorang saat berkelahi dengan geng lain. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia benar-benar telah melakukan perjalanan waktu, dan tubuh yang dia pindahkan ke pemilik tubuh juga disebut Shen Chen. Benua yang dilalui Shen Chen disebut Benua Tianlong. Benua itu luas dan tak terbatas, terbentang ratusan juta mil. Benua itu dibagi menjadi 81 kota utama di Kyushu, dan ada lusinan ratusan kabupaten anak perusahaan di bawah induk kota. Dulu ada seorang pejuang yang kuat yang menyatukan benua Tianlong dan mendirikan kerajaan yang kuat, dan benua ini dinamai menurut nama orang kuat itu. Orang kuat itu adalah kaisar abadi dari benua Tianlong, Kaisar Tianlong. Ribuan tahun yang lalu, setelah Kaisar Tianlong naik di siang hari, Kekaisaran Tianlong kehilangan perlindungan Kaisar Tianlong dan perlahan menurun. Sekarang sudah hancur. Penguasa kota dari 81 kota utama di Kyushu memerintah satu sisi, ditunjuk tanah sebagai raja, dan mendirikan banyak dinasti. Tubuh yang dilalui Shen Chen awalnya adalah keturunan langsung dari keluarga kaya, menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Namun, melalui ingatan tubuh aslinya, Shen Chen menemukan bahwa dalam 100 tahun terakhir, sangat sedikit keturunan keluarganya yang hidup di atas usia 18 tahun. Sebelum dan sesudah ulang tahun ke-18 mereka tiba-tiba jatuh sakit, kemudian menjadi tidak sadarkan diri, dan akhirnya mati. Shen Chen sekarang berusia 15 tahun, kurang dari 3 tahun dari usia 18 tahun. Artinya, jika Shen Chen tidak dapat menemukan solusi untuk penyakit tersembunyi keluarganya, dia hanya akan memiliki waktu hidup paling lama 3 tahun. Beberapa bulan yang lalu, Shen Chen secara tidak sengaja jatuh cinta dengan seorang penatua dari sekte luar sekte besar, dan secara paksa dibawa ke sekte besar itu untuk menjadi bocah api. Awalnya, Shen Chen berpikir bahwa setelah bergabung dengan sekte besar itu, dia mungkin dapat menemukan obat untuk penyakit tersembunyi keluarga, jadi dia sangat bersemangat selama beberapa hari. Tetapi kemudian Shen Chen mengetahui bahwa sesepuh dari sekte luar tidak berniat untuk menerimanya sebagai murid, melainkan menyukai jiwa kuat Shen Chen yang berbeda dari orang biasa, dan ingin menggunakan Chen Chen sebagai tungku, untuk memurnikan tungku obat mujarab bermutu tinggi. Sampai 3 hari yang lalu, ketika sesepuh dari sekte luar ingin mengejutkan Chen Chen dan menyempurnakan ramuan itu, Shen Chen berjuang mati-matian dan akhirnya lolos karena keberuntungan. Namun, karena kekuatan sekte besar itu, Shen Chen sama sekali tidak berani kembali ke keluarganya sendiri,
jadi dia hanya bisa melarikan diri dengan putus asa, dan akhirnya pingsan karena kelelahan, kakek yang dikatakan gadis kecil itu. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berambut putih dengan bungkuk dan seorang bocah lelaki berkulit hitam kurus dan kekar yang tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun masuk. Sen Chen dapat mengatakan bahwa lelaki tua dan lelaki muda itu hanyalah orang biasa. Lelaki tua itu tampak seperti berusia sekitar 80 tahun, dan energi di tubuhnya sepertinya runtuh. Paling-paling, dia berada di urutan kedua atau tingkat ketiga dari kekuatan fusi darah. Bocah hitam dan kurus itu memiliki wajah yang sederhana dan jujur, karena darah dan esensinya baru saja distimulasi, tubuhnya agak kekar dan tinggi, dan sepertinya dia hanya berada di tingkat pertama dari keadaan fusi darah. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, orang tua. Sen Chen membungkuk dengan sungguh-sungguh dengan tangan terkatup. Saudaraku, sama-sama, nasib lelaki tua ini bertemu denganmu yang terluka parah. Mari memulihkan diri di sini dengan ketenangan pikiran. Pria tua itu tersenyum tulus, lalu mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, gadis kecil dengan gigi penuh masuk lagi, memegang semangkuk sup obat yang bersinar dengan sinar hitam seperti tinta. Kakak, ini obat yang dibuat kakek untukmu. Cepat minum selagi panas. Setelah minum obat dari kakek, kamu akan segera sembuh, kata gadis kecil itu sambil tersenyum. Sen Chen melirik gadis kecil itu dengan rasa terima kasih, menyentuh kepala kecilnya dengan penuh kasih sayang, dan mengambil sup obat. Menurut pengalaman dalam ingatan asli Sen Chen dapat mengatakan bahwa setidaknya ada selusin jenis obat mujarab untuk penyembuhan dan pengisian darah di mangkuk sup obat di depannya, dan tidak ada yang abnormal, jadi dia meminumnya dengan percaya diri. Saat ramuan masuk ke perutnya, Sen Chen merasa hangat di sekujur tubuhnya, lukanya gatal, dan perlahan mulai sembuh, bahkan beberapa penyakit tersembunyi di tubuhnya juga perlahan pulih. Orang tua ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Sen Chen diam-diam menghela nafas. Dalam sekejap mata, Sen Chen sudah tinggal di rumah lelaki tua itu selama lebih dari setengah bulan, dan luka di tubuh Sen Chen hampir sembuh. Orang dari sekte besar tidak mengejarnya, jadi Sen Chen benar-benar lega. Sen Chen secara bertahap berkenalan dengan lelaki tua itu, gadis kecil dan bocah lelaki jujur yang tidak suka banyak bicara. Sen Chen juga tahu bahwa desa tempat dia berada disebut Chenjiagou, dan sebagian besar orang di desa itu bermarga Chen. Kakek dan keluarganya adalah imigran yang baru saja pindah ke sini, dan nama belakang mereka bukan Chen, tapi Wang. Orang tua itu adalah Wang Hao, dia berusia 83 tahun ini, dia mencari nafkah dengan mengumpulkan tumbuhan, dan dia adalah seorang dokter terkenal di Chenjiagou. Dan gadis kecil itu adalah Wang Zixin, cucunya, yang tahun ini berusia 12 tahun. Bocah hitam dan kurus itu, Wang Yue, adalah cucunya, dia berusia 14 tahun ini. Lebih dari setengah bulan ini telah menjadi bulan yang paling membahagiakan dan paling santai bagi Sen Chen setelah menyeberang, baik itu kakek Wang Hao atau Wang Zixin, mereka semua sangat hangat dan ramah kepada Sen Chen, yang membuat Sen Chen merasakan kehilangan yang telah lama hilang, kasih sayang keluarga, terharu. Di sisi lain, Wang Yue, di usia muda, selalu tidak memiliki apa-apa di wajahnya. Ekspresi, seolah sibuk, selalu suam-suam kuku terhadap Sen Chen. Tapi setelah sekian lama, Sen Chen menjadi terbiasa. Pada hari ini, Chenjiagou tiba-tiba penuh dengan suara, dan semua orang keluar rumah dengan penuh semangat dan datang ke satu-satunya alun-alun di Chenjiagou. Terutama anak laki-laki dan perempuan di usia remaja, semuanya mengenakan pakaian baru dan berdandan dengan sangat energi. Ternyata hari ini adalah hari ketika sekte Liu Yun tempat Chenjiagou berada memilih murid luar. Liu Yunzong, sebagai sekte kecil yang tidak menonjol di antara puluhan sekte di Yunzhou, hanya bisa dianggap sebagai sekte kelas 2 di Yunzhou. Di seluruh benua Tianlong, sekte Liu Yun bahkan mungkin tidak berada di peringkat 1000 teratas, itu hanya sekte kecil yang sangat biasa. Namun, untuk anak laki-laki dan perempuan di Chenjiagou, sekte Liu Yun mencakup area seluas ratusan mil, ada puluhan desa dan kota kecil di bawah sekte tersebut, dan ada hampir 1000 murid di dalam dan di luar sekte tersebut, ratusan murid di sekte dalam, yang pasti dapat dianggap sebagai sekte besar yang dapat dilihat oleh remaja dan perempuan biasa. Semua orang ingin bisa masuk ke sekte Liu Yun dan bangga menjadi murid dari sekte Liu Yun, dan setelah memasuki sekte Liu Yun, pajak keluarga akan dikurangi setengahnya, jika mereka bisa menjadi murid dalam dari sekte Liu Yun di masa depan, mereka anggota keluarga bisa menjadi kaya dan berkuasa. Oleh karena itu, semua anak laki-laki dan perempuan sangat mementingkan pemilihan masuk sekte Liu Yun, yang hampir menjadi satu-satunya cara bagi anak-anak petani ini untuk mengubah nasib mereka. Sen Chen tidak ada hubungannya, jadi dia mengikuti Wang Yue dan Wang Zixin ke alun-alun. Pada saat ini,
Ada dua pria parubaya dengan gaun putih perak dengan sulaman awan mengalir di borgol berdiri di alun-alun. Sepertinya mereka adalah murid-murid yang dikirim oleh Sekte Liu Yun untuk bertanggung jawab atas pemilihan masuk kali ini. Ada beberapa kunci batu dan tripod tembaga dengan ukuran dan berat berbeda di tengah alun-alun, yang digunakan untuk menguji kekuatan murid pemula. Kunci batu terkecil di antara mereka semua memiliki berat 300 kati, dan satu-satunya tripod perunggu di antara mereka memiliki berat lebih dari 1000 kati. Untuk ujian masuk Sekte Liu Yun, seseorang harus berusia di bawah 18 tahun dan mampu mengangkat tripod perunggu seberat lebih dari 1000 kati. Di benua Tianlong, mampu mengangkat tripod tembaga seberat 1000 kati berarti memiliki kekuatan 1000 kati, yang setara dengan kekuatan sapi dewasa, sehingga disebut juga kekuatan sapi. Kekuatan seorang prajurit di benua Tianlong setara dengan tingkat pertama dari alam penggabungan darah. Oleh karena itu, standar minimum untuk Liu Yunzong untuk memilih murid adalah tingkat pertama dari kondisi fusi darah. Meskipun benua Tianlong kaya akan energi spiritual, tidak mungkin bagi setiap orang untuk mencapai tingkat pertama dari alam penggabungan darah sebelum usia 18 tahun. Liu Yunzong pergi ke ratusan desa dan kota di bawah yurisdiksinya untuk seleksi hampir setiap tahun, tetapi jumlah murid yang diterimanya setiap tahun kurang dari 100, akan ada seorang pemuda yang dapat memasuki Sekte Awan Mengalir. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk memasuki Flowing Cloud Sect. Namun, untuk Shen Chen yang berasal dari keluarga besar, tidak bisa lebih mudah. Shen Chen telah mengambil sejumlah besar bahan alami dan harta bumi sejak dia masih kecil, dan dia telah mencapai tingkat pertama dari kondisi fusi darah sebelum dia berusia 10 tahun. Namun, untuk menyelamatkan nyawa Shen Chen tidak akan mati secara misterius pada usia 18 tahun seperti anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, Shen Chen dilarang keras berlatih seni bela diri dan latihan apapun sejak dia masih kecil. Dengan kata lain, Shen Chen Kong memiliki kekuatan fusi darah tingkat pertama, tetapi dia tidak mengetahui latihan sama sekali. Hanya dapat dikatakan bahwa Shen Chen sangat beruntung dapat melarikan diri dari sekte besar itu. Melihat semua orang sangat antusias untuk bisa bergabung dengan Sekte Liu Yun dan menjadi murid luar dari Sekte Liu Yun, Shen Chen tiba-tiba punya ide. Sekarang aku punya rumah dan tidak bisa kembali, jadi aku hanya bisa bersembunyi. Mungkin, itu juga merupakan pilihan yang baik untuk memasuki Sekte Liu Yun, sekte kecil yang tidak populer. Dalam sekejap mata, Shen Chen telah memasuki Sekte Liu Yun selama lebih dari setengah bulan. Lebih dari setengah bulan yang lalu, Shen Chen berpura-pura berjuang untuk mengangkat tripod perunggu yang berat, dan akhirnya diterima oleh Sekte Liu Yun sebagai murid luar. Dan Wang Yue juga memasuki Sekte Liu Yun dengan lancar dan menjadi murid luar. Sialan, aku akhirnya menyeberang, tapi sekarang aku terpaksa menyembunyikan namaku, dan aku hanya punya 3 tahun lagi untuk hidup. Tuhan, aku tidak mau bermain dengan orang seperti ini. Saat senja di puncak Loyan, sosok kurus sekali lagi mempertanyakan langit pada sudut 45 derajat. Tepat ketika dia sedang dalam kesedihan dan kemarahan, sebuah batu menghantam bagian belakang kepalanya tiba-tiba, dan sebuah suara jelek terdengar. Lihat, saya baru saja mengatakan orang ini ada di sini. Begitu kata-kata itu selesai, 7 atau 8 orang keluar, pemimpinnya memiliki sanggul tinggi, wajah putih dan sepasang mata segitiga terbalik, dan wajahnya penuh kesombongan dan kesombongan. Hal yang paling mencolok adalah dia mengenakan satu set jubah perak halus, yang bersinar dengan cahaya perak saat dia berjalan, menunjukkan martabat, dan samar-samar orang dapat melihat bahwa ada 3 pola asap dan awan yang indah tersulam di lengan baju perak jubah. Jubah perak adalah pakaian khusus untuk murid tingkat tinggi dari Sekte Awan Mengalir, dan hanya murid dalam yang boleh memakainya. 3 pola asap dan awan yang indah melambangkan bahwa pemuda ini memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam penggabungan darah. Dan pemuda ini tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi dia dapat mencapai tingkat fusi darah tingkat ketiga. Bakat semacam ini cukup mengesankan, tidak heran dia selalu tampil superior. Shen Chen, mengapa Anda tidak memberi hormat dengan cepat ketika Anda melihat kakak senior Liu Yong? Anda tahu, kakak senior Liu Yong adalah murid sekte dalam dari Sekte Liu Yun kita, dan dia akan segera disembah sebagai sesepuh sekte dalam. Ayo, saudara Liu Yong sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, dan saya ingin menemani Anda dalam diskusi dan memberikan saran dan nasihat. Jangan kufur, tentu saja, kompetisi adalah hadiah. Untuk hadiahnya, ayo gunakan body tempering pill yang baru saja dikeluarkan hari ini. Namun, saya tetap menasihati Anda, cepat serahkan body tempering pill yang dikeluarkan hari ini, agar Anda tidak perlu berbaring di tempat tidur selama 4 atau 5 hari seperti terakhir kali. Hahaha, beberapa murid Liu Yunzong memiliki penghinaan yang mendalam dan ekspresi mengejek di wajah mereka, dan mereka mengutuk dan tidak menganggap serius Shen Chen sama sekali.
Sekte Liu Yun terletak di pegunungan Yunwu di luar kota Luoyun, Yunzhou, salah satu negara bagian Kyushu, adalah sekte biasa dalam jarak 1000 mil dari kota Luoyun. Di antara lebih dari selusin keluarga dan sekte di kota Luoyun, mereka hanyalah kekuatan moderat. Justru karena kebiasaan dan pengekangan Liu Yunzong, Shen Chen memilih untuk bersembunyi di Liu Yunzong, diam-diam mencari peluang, memperkuat kekuatannya sendiri, dan mencoba menyelesaikan penyakit tersembunyi keluarganya. Adapun Shen Chen, yang baru saja bergabung dengan Liu Yunzong dan menjadi murid luar biasa dari Liu Yunzong, seorang seniman bela diri di tingkat pertama dari alam penggabungan darah, Liu Yong dan kelompoknya telah lama mengamatinya. Setelah beberapa pertanyaan, mereka mengetahui bahwa Shen Chen He tidak memiliki latar belakang sama sekali, jadi dia memutuskan untuk menyerang Shen Chen dengan berani. Body Tempering Pill adalah ransum tetap dari murid-murid sekte Liu Yun di sekte yang membantu murid-murid di sekte untuk lebih meredam tubuh fisik mereka, meningkatkan kecepatan kultivasi, dan memungkinkan para murid di sekte menjadi lebih kuat dengan cepat. Namun, Body Tempering Pill ini sangat berharga, bahkan murid dalam tingkat tinggi hanya memiliki 10 Body Tempering Pills sebulan, sedangkan murid biasa hanya memiliki 3 pils sebulan, murid biasa yang datang untuk mencari pemula baru berjudi dan merebut Body Pill. Untuk mendorong para murid untuk belajar dari satu sama lain dan meningkatkan diri mereka sendiri, Liu Yunzong juga menutup mata terhadap perjudian dengan tempering Body Pill. Melalui metode inilah Liu Yong dan yang lainnya merebut pil tempering tubuh dari tangan banyak murid baru, sehingga mereka dapat berkultivasi ke tingkat ketiga dari alam peleburan darah dengan sangat cepat. Liu Yong, jangan brengsek, ambillah jika kamu memiliki kemampuan. Shen Chen mendengus dingin, menghadap Liu Yong, yang berada di tingkat ketiga dari fusi darah, tetapi juga tidak takut sama sekali. Jika bukan karena insiden itu, Shen Chen tidak punya pilihan selain pergi ke Liu Yunzong untuk menyembunyikan namanya. Bahkan jika pil sampah seperti Body Tempering Pill diberikan kepada Chen Chen secara cuma-cuma, Chen Chen tidak akan mengambil langsung lihat. Adapun Liu Yong, karakter kecil seperti Liu Yong, Shen Chen hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun, dan dia bisa dihancurkan selamanya. Tapi sekarang, ini adalah pil terbaik yang bisa didapatkan Chen Chen. Selain itu, di kehidupan sebelumnya, Shen Chen memiliki karakter yang sangat kuat, dia lebih suka membungkuk daripada membungkuk, dan makan lembut daripada keras. Tidak apa-apa, tetapi jika Chen Chen tidak mau, maka Raja Langit Laosu ada di sini, dan Shen Chen tidak akan mengambilnya begitu saja. Aku benar-benar tidak menangis saat melihat peti mati. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran yang bagus, saudara. Prajurit muda berjubah perak bernama Liu Yong berkata dengan jijik, dan melangkah maju dengan cepat, dengan 5 jari ditekuk menjadi cakar, tanpa mewah dengan cepat meraih dada Shen Chen. Kabut-kabut biru muda tiba-tiba menyembur keluar dari lubang di lengan Liu Yong, berlama-lama di tangan Liu Yong yang bengkok seperti cakar elang, tangan Liu Yong tiba-tiba memancarkan kilau seperti batu giok, dan menjadi keras dan tajam seperti batu giok. Jeritan tajam mengikuti. Suanying membelah cakar kosong. Keterampilan tingkat rendah dari tingkat manusia dapat dianggap sebagai keterampilan yang cukup baik dari sekte Liu Yun. Cakar retak Suanying telah dibudidayakan hingga sukses besar, bahkan jika itu adalah batu besar, ia dapat dihancurkan berkeping-keping dengan satu cakar. Meskipun Liu Yong belum mengembangkan cakar kosong retak elang hitam untuk sukses besar, tetapi dengan kekuatan Liu Yong saat ini dari tingkat ketiga dari alam penggabungan darah, itu cukup kuat. Jika cakar ini digenggam dengan kuat, Shen Chen mungkin akan segera dikeluarkan isi perutnya. Shen Chen tidak berani gegabah, dan buru-buru bersembunyi ke samping kanan, dengan tangan bersilang untuk melindungi dadanya, siap melawan cakar besi Liu Yong kapan saja. Liu Yong mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya, tangan kanan yang meraihnya tiba-tiba berubah arah, mengubah cakar elang hitam menjadi paruh burung bangau, dan dengan bayangan, berbalik ke arah daging kambing di Shen dada Chen pergi ke titik tengah. Boom! Shen Chen tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dia hanya merasakan kekuatan besar melewati lengannya, seperti batu besar menghantamnya, Shen Chen terbang tanpa sadar. Setelah meluncur jarak penuh 4 atau 5 meter di udara, dia jatuh dengan keras ke tanah dan berjuang untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa berdiri lagi. Perbedaan antara tingkat pertama dari keadaan fusi darah dan tingkat ketiga dari keadaan fusi darah tidak sedikit. Bahkan jika Shen Chen dapat memprediksi gerakan Liu Yong sebelumnya, dia tidak dapat menahan kekuatan 3000 kati Liu Yong sama sekali. Kamu tidak beruntung hari ini. Jika bukan karena kakak senior Lin Hai memarahiku, yang membuatku merasa tidak enak, aku tidak akan terlalu malas untuk bertarung dengan seorang pemula di level pertama dari level fusi darah. Ini benar-benar rentan. Liu Yong berbisik setelah menggumamkan beberapa patah kata, dia menghentikan tangannya dan berdiri, membersihkan jubah di tubuhnya. Bagus. Kakak Liu sangat tampan. Para prajurit yang mengikuti di belakang Liu Yong buru-buru bertepuk tangan dengan keras.
Pada saat yang sama, di belakang Liu Yong, seorang murid Liu Yunzong yang sangat mengedipkan mata berjalan ke arah Shen Chen dengan cepat, dan langsung mengeluarkan botol batu giok kecil dari lengan Shen Chen. Murid sekte Liu Yun mengeluarkan sumbat botol batu giok dan menuangkan ramuan ke dalam botol batu giok. Ramuan hijau zamrud memancarkan aroma bahan obat yang samar, yang membuat orang merasa nyaman setelah menciumnya. Itu menenangkan, itu adalah tempering tubuh pil. Setelah memastikan bahwa obat mujarab di dalam botol adalah ramuan pelemas tubuh, murid Liu Yunzong dengan cepat berjalan ke arah Liu Yong, dan dengan patuh menyerahkan botol batu giok itu kepada Liu Yong. Ayo pergi. Liu Yong mengambil botol batu giok, menatap Shen Chen dengan dingin yang tergeletak di tanah dengan darah menetes dari sudut mulutnya, berbalik dan pergi. Nak, jadilah pintar lain kali. Tidak peduli seberapa tidak jujurnya kamu, aku akan mematahkan kakimu lain kali. Beberapa pengikut Liu Yong meneriaki Shen Chen dengan kejam, meludahkan beberapa suap air liur, dan kemudian mengikuti Liu Yong. Berjalan pergi. Tidak sampai Liu Yong dan rombongannya pergi, Shen Chen perlahan berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap punggung Liu Yong dan yang lainnya dengan dingin. Sialan, jika bukan karena insiden itu, aku tidak akan bisa menghubungi keluargaku. Aku bisa membunuh orang menyebalkan seperti Liu Yong hanya dengan satu kata. Huff. Tunggu, segera, aku akan membayar kembali penghinaan hari ini 100 kali dan 1000 kali. Shen Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan getir. Dalam pertempuran barusan, meskipun Shen Chen sengaja menghindari menghadapi Liu Yong, dia masih terluka parah oleh serangan Liu Yong, tulang rusuk di dadanya hampir patah, dan bahkan bernapas akan merobek lukanya, menyebabkan rasa sakit yang memilukan. Untungnya, Liu Yunzong memiliki aturan leluhur bahwa murid-muridnya tidak boleh membunuh satu sama lain. Jika tidak, jika Liu Yong hanya meningkatkan kekuatannya sedikit, Shen Chen akan mati saat ini. Perasaan bahwa hidup dan mati di luar kendalinya membuat Shen Chen sangat marah. Kita harus cepat pulih dari cedera kita, dan yang lebih penting, cepatlah untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri. Di masa depan, hidup dan mati seperti ini di tangan orang lain tidak boleh terjadi lagi. Pikir Shen Chen diam-diam. Perlahan berjalan ke tempat tersembunyi, Shen Chen duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai menyerap aura dunia untuk menyehatkan tubuhnya dan pulih dari luka-lukanya. Buang napas tarik napas Shen Chen menyesuaikan pernapasannya sesuai dengan metode paling dasar konsentrasi dan meditasi, dan menggunakan beberapa titik akupuntur yang telah menembus penyumbatan untuk menyerap udara yang mengambang di antara langit dan bumi. Aura. Dengan berlalunya waktu, sedikit aura langit dan bumi perlahan berkumpul di depan Shen Chen. Sekitar setengah jam kemudian, aura langit dan bumi berkumpul menjadi kabut putih seperti ular kecil, berlama-lama di depan Shen Chen, mengikuti pernapasan Shen Chen, terus-menerus terengah-engah. Hisap Shen Chen membuka mulutnya, dan aura seperti ular segera tersedot ke perutnya. Dan aura seperti ular ini baru saja memasuki mulut Shen Chen, dan sebelum bisa memasuki dantian di sepanjang mulut, tiba-tiba, pusaran gelap tiba-tiba muncul di kepala Shen Chen, yang segera mencekik Shen Chen Xin, setelah bekerja keras selama lebih dari setengah 1 jam. Energi spiritual yang terakumulasi dengan susah payah benar-benar tertelan. Kemudian, seteguk udara keruh keluar. Shen Chen membuka matanya dan berdiri tiba-tiba. Apakah kamu telah ditelan oleh benda itu lagi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan benda itu untuk benar-benar memurnikan jiwa lelaki tua itu? Berapa lama aku harus menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan? Shen Chen menghela nafas. Ah tidak, pada saat ini, raungan yang menyedihkan dan marah tiba-tiba muncul dari benak Shen Chen. Shen Chen buru-buru menutup matanya lagi, kesadarannya tenggelam ke dalam lautan kesadaran. Di lautan pengetahuan, ada cermin seukuran telapak tangan dengan gaya sederhana dan padat dengan retakan kecil, yang mengambang dengan mantap. Di cermin, ada kepala lelaki tua yang ganas dan menyakitkan yang berjuang mati-matian, melolong, mencoba segala cara untuk keluar dari cermin. Apakah benda lama itu akhirnya akan disempurnakan hebat? Shen Chen tidak terkejut, tetapi memiliki sedikit kegembiraan dan kegembiraan. Mungkin itu untuk memverifikasi dugaan Shen Chen. Setelah beberapa saat, sehelai rambut halus, tetapi energi yang sangat murni merembes keluar dari cermin, menyatu dengan lautan kesadaran dan daging dan darah Shen Chen, menutrisi tubuh Shen Chen. Tubuh Chen Jiwa membasuh kotoran dalam darah di tubuh Shen Chen. Shen Chen tiba-tiba merasa nyaman di seluruh tubuh, seolah-olah dia telah kembali berbaring di pelukan ibunya ketika dia masih kecil, hangat dan nyaman, setiap sel di tubuhnya sepertinya disuntik dengan stimulan, dan darah di pembuluh darahnya mendidih. Dengan bantuan energi murni, energi darah yang melonjak terus menghanyutkan berbagai titik akupuntur di tubuh Shen Chen. Bum-bum-bum titik akupuntur di kepala Shen Chen dibuka satu persatu terlebih dahulu. Bum-bum-bum total 6 titik akupuntur di kepala Shen Chen terbuka oleh semburan darah.
Pintu telinga, mata cerah, orang di tengah, pintu bisu, kolam angin, selamat datang orang. Secara umum, titik akupuntur yang dipilih prajurit untuk dibuka terlebih dahulu adalah titik akupuntur di kedua tangan dan kaki, karena dengan cara ini, mereka dapat segera mendapatkan lebih banyak peningkatan kekuatan setelah titik akupuntur dibuka, sehingga untuk menyerang lebih banyak semakin tinggi ranah, semakin kuat kekuatan. Dan karena cermin misterius itu, Shen Chen telah menyerap hampir semua kekuatan spiritual yang telah dia kembangkan sebelumnya, dan sekarang Shen Chen akhirnya mendapatkan sedikit energi yang diumpankan kembali kepadanya oleh cermin. Titik akupuntur untuk meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi tanpa daya menemukan bahwa yang pertama diuntungkan adalah titik akupuntur di kepala yang akan dipilih oleh prajurit lain untuk dibuka terakhir. Aku bodoh. Shen Chen terdiam beberapa saat. Jika terus seperti ini, rencana untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat akan benar-benar terganggu. Hei, tidak peduli apa, karena aku telah membuka 6 titik akupuntur, aku akan membuka 9 titik akupuntur di kepalaku sekaligus dan menghubungkannya menjadi satu denyut nadi. Aku harus bergegas dan meningkatkan kekuatanku, jika tidak, setelah 3 tahun, yang harus saya lakukan hanyalah menunggu kematian. Shen Chen menghela nafas, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Tinju Mang Niu. Shen Chen berdiri, mengangkangi kudanya, dan mengayunkan tinjunya ke udara di depannya dengan sedikit minuman. Saat senja di awal musim semi, cuaca masih sangat dingin, tetapi saat Shen Ling terus mengayunkan tinjunya, arus hangat segera keluar dari tubuh Shen Ling, dan seluruh tubuhnya terasa hangat. Dan arus hangat inilah yang umumnya dikenal sebagai energi darah. Orang dengan energi darah yang kuat bebas dari segala macam pilek dan penyakit, dan mereka penuh energi, sebaliknya, orang dengan energi darah yang lemah akan sering mengalami demam dan penyakit, tidak dapat mengangkat semangat mereka, dan selalu terlihat sangat lamban. Kultivasi seorang seniman bela diri adalah untuk menyerap energi spiritual bebas antara langit dan bumi untuk memperkuat tendon tubuh, untuk merangsang energi darahnya sendiri, membuat energi darah semakin kuat, menembus 108 titik akupuntur di tubuh, dan akhirnya membentuk lautan energi di dalam dantian, lalu mengintegrasikan energi darah ke dalam otot dan otot, bahkan menyehatkan tulang di dalam tubuh, sehingga prajurit memiliki kekuatan yang lebih kuat. Setiap kali seorang seniman bela diri menerobos 9 titik akupuntur, mereka dapat dihubungkan ke meridian independen, dan kecepatan energi darah yang merangsang dapat digandakan. Kekuatan yang bisa dikerahkan juga berlipat ganda. Dan ada total 108 titik akupuntur penting dalam tubuh manusia, yang sesuai dengan 12 surga di alam fusi. Ketika seorang prajurit menerobos 108 titik akupuntur, membentuk lautan energi yang luas di dalam dantian, dan sepenuhnya mengintegrasikan energi darah ke dalam tendon dan otot, artinya, dia telah mencapai keadaan sukses besar di penyatuan darah. Minum, minum, minum. Shen Ling melambaikan tinjunya ke depan lagi dan lagi, merangsang darah di tubuhnya. Segera, Shen Ling meneteskan keringat, dan kabut putih muncul di atas kepalanya. Sekarang, hancurkan. Shen Chen tiba-tiba berteriak, menginjak kaki kanannya, dan menghantam tanah dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, gelombang darah yang melonjak didorong oleh gaya mundur, dan bergegas menuju kepala di sejenak. Energi darah yang melonjak membuat kabut putih di dahi Shen Chen semakin tebal, pembuluh darah di pelipis semuanya membengkak tinggi, seolah-olah akan meledak kapan saja, dan matanya menjadi merah darah. Bahkan wajah Shen Chen menjadi merah, dan dia akan berdarah, seolah-olah dia dirasuki setan, dan dia akan menjadi gila. Shen Chen memegangi kepalanya kesakitan dan melolong. Terlalu cemas. Dan, kuno. Sejauh ini, belum pernah ada seorang prajurit yang berani menyerang bagian penting dari kepala ketika dia hanya berada di level pertama dari kondisi fusi darah. Aku tidak bisa mati begitu saja, bukan aku tidak berdamai. Pikir Shen Chen diam-diam sambil memegangi kepalanya. Pada saat ini, cahaya lembut tiba-tiba terpancar dari cermin aneh yang mengambang diam-diam di benak Shen Chen, menutupi seluruh kepala Shen Chen. Dalam sekejap, Shen Chen sepertinya telah terjun ke air dingin, energi darahnya yang keras tiba-tiba menjadi tenang, dan itu seperti pedang besi panas membara yang direndam dalam air es, setelah padam, menjadi sangat keras. Bang, bang, bang. Hanya 3 titik akupuntur yang tersisa di kepala Shen Chen. Titik akupuntur Bai Hui, titik akupuntur dan pelipis senting, tiba-tiba menembus. 9 titik akupuntur utama konsisten dan terhubung menjadi satu pembuluh darah, dan aliran energi spiritual segar mengalir ke dalam pikiran Shen Chen di sepanjang titik akupuntur dan meridian, membuat Shen Chen merasa segar, pendengaran dan penglihatannya, dan penglihatan serta pendengarannya telah meningkat pesat di setiap antena pada semut di tanah dapat terlihat dengan jelas, bahkan suara semut yang merayap dapat terdengar dengan jelas. Setelah menembus 2 meridian, itu dapat dianggap sebagai terobosan ke tingkat kedua dari keadaan fusi darah. Mari kita lihat berapa banyak kekuatan yang bisa kita miliki sekarang.
Sen Chen merasakan darah yang melonjak di tubuhnya, lalu tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan menunjuk ke arah darah tidak jauh dari sana, sebatang pohon pinus setebal mangkuk menghantamnya. Retak. Dengan suara, pohon pinus itu patah. Sen Chen menarik tinjunya, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Sen Chen dapat memperkirakan bahwa kekuatan pukulan tadi paling banyak sedikit di atas 1000 kati. Artinya, meskipun Sen Chen telah menembus meridian lain, itu dapat dianggap telah menembus ke tingkat kedua dari keadaan fusi darah, tetapi kekuatan sebenarnya yang dia miliki hanya sedikit lebih kuat dari tingkat pertama dari darah, keadaan fusi. Namun nyatanya, setiap kali seorang prajurit menembus level dan menembus meridian, dia harus meningkatkan kekuatannya 1000 kati. Ini benar-benar curang. Mungkinkah meridian di kepala begitu hambar, kata Sen Chen tak berdaya. Lupakan saja, tidak peduli apa, mari kita berlatih seni bela diri yang baru saja kita pelajari. Sen Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, hampir tidak berkonsentrasi, dan mulai berlatih kungfu tingkat rendah yang baru saja dia peroleh di perpustakaan Liu Yunzong, tinju mengaum harimau. Di benua Yunlong yang dijelajahi Sen Chen, ada 3 tingkat seni bela diri dan keterampilan, yaitu tingkat surga, tingkat bumi, dan tingkat manusia. Di antara mereka, tingkat surgawi adalah yang tertinggi, dan tingkat manusia adalah yang terendah, dan ada 3 tingkat langit, bumi, dan manusia, dan masing-masing tingkat dibagi menjadi tingkat atas, menengah, dan bawah. Sekte Liu Yun adalah sekte kecil yang sangat umum di Sisu, salah satu dari 9 negara bagian di benua Yunlong. Seluruh sekte, termasuk para tetua, hanya memiliki beberapa ratus orang, dan penguasa di sekte tersebut hanya berada di tingkat ke-12 dari kekuatan Blood Fusion Realm. Oleh karena itu, sebagian besar latihan di sekte Liu Yun hanyalah latihan tingkat manusia tingkat rendah, dan kungfu yang dipraktikkan oleh suzerain pedang awan arus ungu hanyalah latihan tingkat manusia tingkat tinggi. Minum. Sen Chen diam-diam mengedarkan energi darah di tubuhnya sesuai dengan metode mental tinju mengaum harimau, mengayunkan tinjunya ke depan. Kadang seperti macan dada menerkam kelinci, dan kadang seperti harimau turun gunung, dan pertarungannya sangat mengesankan. Meskipun tinju mengaum harimau hanyalah metode kungfu tingkat rendah manusia, tetapi jika Anda benar-benar dapat melatih tinju mengaum harimau hingga ketinggian yang luar biasa, kekuatannya sangat luar biasa. Setiap kali Anda mengayunkan tinju, akan ada semburan raungan terdengar seperti harimau. Kekuatannya mencengangkan. Jika seorang seniman bela diri di tingkat pertama dari alam penggabungan darah dapat berlatih tinju mengaum harimau hingga ketinggian yang luar biasa, dia hampir dapat menggandakan kekuatannya dalam hidupnya, yang cukup untuk dibandingkan dengan tingkat kedua dari alam penggabungan darah. Prajurit bersaing. Namun, meskipun tingkat tinju mengaum harimau rendah, jika Anda ingin berlatih tinju mengaum harimau dengan sangat tinggi, tidak mungkin melakukannya tanpa 1 tahun, anak saya. Jika tidak, sangat sedikit orang yang berusaha untuk berlatih Tiger Roar Fist sukses besar. Ho ho ho. Sen Chen melambaikan tinjunya, dan mengikuti bimbingan mentalitas tinju auman harimau, gelombang darah dengan gila-gilaan berlari kencang dan beredar di titik akupuntur, dan saat Sen Chen meninju berulang kali, meledak ayo dengan hebat kekuatan. Tinju Sen Chen melambai lebih cepat dan lebih cepat, setiap pukulan dengan keras bergesekan dengan udara, membuat suara rengekan. Pada saat ini, Sen Chen tampaknya tenggelam dalam keadaan yang sangat halus, tidak memikirkan apapun, dan tidak dengan sengaja melakukan gerakan sesuai dengan tinju auman harimau, tetapi mengayunkan tinjunya tanpa pandang bulu sesuka hatinya. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa meskipun permainan Sen Chen kacau, itu samar-samar cocok dengan beberapa hukum yang tidak dapat dijelaskan dalam kegelapan, membuat orang melihatnya tanpa perasaan tidak jelas, tetapi penuh dengan keindahan alam. Jika seorang seniman bela diri yang berpengalaman melihat penampilan Sen Chen saat ini, dia pasti akan mengenali keadaan Sen Chen saat ini dalam sekejap. Epifani. Ini sangat jarang, dan banyak orang tidak pernah mengalami pencerahan sepanjang hidup mereka. Di alam pencerahan, jiwa seniman bela diri dan lingkungan menghasilkan perpaduan yang sangat halus. Pada saat ini, seluruh tubuh Sen Chen tampak beresonansi dengan lingkungan sekitarnya. Setiap gerakan membuat orang merasa terkoordinasi dan alami. Langit dan manusia adalah satu. Mengaum. Di kepalan tangan Sen Chen, topan besar seperti kepala harimau meledak dengan keras, membuat raungan besar seperti harimau. Dengan suara boom, pohon pinus di depan Sen Chen, yang setebal paha orang dewasa, terbelah menjadi 2 dan tumbang. Raungan besar dan keagungan pohon tumbang segera menyebabkan burung dan binatang yang hidup di lereng bukit melarikan diri dengan panik. Pada saat ini, Sen Chen terbangun dari pencerahan barusan, dan melihat tinjunya dan pohon besar yang tumbang di depannya dengan tak percaya. Apa yang baru saja terjadi? Mungkinkah itu pencerahan legendaris raungan harimau? Aku benar-benar menguasai tinju mengaum harimau sekaligus. Chen Chen awalnya sedikit terkejut,
tetapi kemudian gelombang ekstasi mengalir ke dalam hatinya. Hebat, ini pasti hasil dari meridian kepala yang terhubung menjadi satu bagian. Apakah saya baru saja mengatakan, meridian kepala tidak terhalang, bagaimana bisa begitu hambar? Wajah Shen Chen penuh kegembiraan. Secara umum, tingkat kultivasi keterampilan seni bela diri dibagi menjadi 4 bidang, yaitu penguasaan kasar, keberhasilan kecil, kelengkapan, dan keberhasilan besar. Secara umum, jika seseorang ingin melatih keterampilannya untuk mencapai tingkat dacheng, ia harus melalui periode eksplorasi dan kemahiran yang panjang. Itu bisa sesingkat beberapa bulan, selama 1 tahun, atau bahkan beberapa tahun atau dekade. Namun, tinju mengaum harimau, yang hanya bisa dipraktekkan untuk sukses besar dalam setahun, tidak menyangka Shen Chen akan mencapainya dalam semalam hanya dengan satu pencerahan. Bakat kultivasi semacam ini, apalagi Liu Yunzong, bahkan seluruh Yunzu bisa menjadi yang terbaik. Karena tinju mengaum harimau telah banyak dipraktikkan, dan aku berada di tingkat kedua dari alam penggabungan darah, jika aku bertemu Liu Yong lagi, aku mungkin tidak akan kalah darinya. Ketika waktunya tiba, aku akan biarkan dia mencoba milikku. Kuat, Shen Chen diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata dengan getir. Tinju mengaum harimau telah banyak dipraktikkan. Sepertinya saya harus memilih seni bela diri lain, pikir Shen Chen, berbalik dan berjalan menuju perpustakaan tidak jauh di lereng bukit. Liu Yunzong terletak di pegunungan Yunwu puluhan mil jauhnya dari kota Luoyun, dan banyak paviliun serta bangunan telah dibangun di sepanjang pegunungan. Karena pegunungan Yunwu diselimuti awan dan kabut selama hampir setengah tahun, Liu Yunzong mendapatkan namanya dari sini. Meskipun sekte Liu Yun hanyalah sekte biasa dalam jarak 100 mil di sekitar kota Luoyun, ia memiliki sejarah ratusan tahun, dan memiliki paviliun Zhangsu yang seni bela diri dan latihannya jauh lebih unggul dari sekte lain. Namun, karena kekuatan Liu Yunzong, sebagian besar seni bela diri di paviliun perpustakaan Liu Yunzong berada di tingkat manusia yang lebih rendah, dan keterampilan tingkat manusia tingkat menengah kurang dari 1% dari mereka, dan bahkan ada banyak latihan biasa yang tidak maju. Sekte Liu Yun telah menetapkan sejak pendiriannya bahwa ketika murid pertama kali memasuki sekte, mereka dapat memilih latihan kungfu tingkat rendah, tetapi jika mereka ingin memilih kungfu kedua, mereka harus menerobos ke tingkat kedua dari keadaan fusi darah. Itu hanya akan bekerja nanti, dan seterusnya. Dengan kata lain, jika Anda ingin memperoleh lebih banyak seni bela diri dan seni bela diri, Anda harus terus meningkatkan kultivasi Anda sendiri, tidak ada aturan yang hanya dapat ditetapkan setelah menguasai satu keterampilan. Sebelumnya, ketika Shen Chen memasuki sekte Liu Yun, dia mendapat kesempatan untuk memilih kungfu, dan yang dipilih Chen Chen adalah tinju mengaum harimau yang baru saja dia latih untuk sukses besar. Kali ini, Shen Chen menerobos ke tingkat kedua dari Blood Fusion Realm, dan memiliki kesempatan lain untuk memilih keterampilan. Dengan latihan yang lebih banyak dan lebih baik, Shen Chen dapat meningkatkan kekuatannya lebih cepat, jadi Shen Chen buru-buru turun gunung dan berjalan menuju Paviliun Zhangsu. Paviliun Zhangsu terletak di bagian terdalam dari sekte Liu Yun, dibangun di atas gunung, dari kejauhan, Paviliun Zhangsu terlihat seperti mulut rakus dari binatang raksasa purba, mengerikan dan misterius. Sebagai tempat paling penting untuk warisan sekte, di luar Zhangsuge, akan ada tim penegak hukum Liu Yunzong dengan kekuatan terendah di level ke-7 dari level fusi darah yang berpatroli setiap hari, status ditempatkan. Dapat dilihat betapa Liu Yunzong sangat mementingkan Paviliun Changsu. Sebelum Shen Chen memasuki perpustakaan, tidak kurang dari 3 kelompok orang datang untuk menanyakan identitas Shen Chen dan memeriksa kartu identitasnya. Berjalan ke Paviliun Zhangsu, di pintu, seorang lelaki tua tinggi dan kekar dengan penampilan megah, wajah penuh daging, dan aura pembunuhan tak berujung keluar dari tubuhnya, sedang menatap Shen Chen dengan mata berbinar. Orang tua itu adalah salah satu dari 5 tetua besar dari Sekte Awan Mengalir, Chen Fanghao, yang berada di tingkat ke-11 dari alam penggabungan darah, yang dikenal sebagai Singa Haus Darah. Murid Chen Chen, saya telah bertemu Penatua Chen. Shen Chen buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Paviliun Zhangsu adalah tempat yang penting, para pemalas harus menjauh. Apakah kamu tidak tahu apa urusanmu di sini? Chen Fanghao berkata dengan dingin. Murid baru telah menembus ke alam penggabungan darah. Chong, jadi saya ingin datang ke Paviliun Zhangsu untuk meminta buku latihan baru, dan saya harap Penatua Chen akan menyelesaikannya. Kemarahan singa gila yang haus darah Chen Fanghao terkenal mudah tersinggung dan aneh. Shen Chen tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa berpura-pura menghormati dan menjawab. Oh, sudahkah kamu menembus ke tingkat kedua dari keadaan fusi darah? Biarkan aku melihat apakah kamu dapat merangsang energi darahmu. Chen Fanghao menatap Chen Chen dengan curiga, dan berkata dengan dingin. Chen Fanghao jelas bisa merasakan energi darah di tubuh Shen Chen,
dan dia sama sekali belum mencapai tingkat kedua dari keadaan fusi darah, jadi wajahnya sangat jelek. Chen Chen tidak punya pilihan selain memobilisasi darah di tubuhnya untuk mengalir ke arah dua meridian yang telah dibuka. Segera, cahaya seperti kabut linier biru muda yang sangat kabur muncul di lengan dan kepala Shen Chen. Itu adalah pancaran ki darah yang dihasilkan oleh sirkulasi ki darah setelah meridian dibuka, yang umumnya disebut tenda darah. Sebenarnya membuka titik akupuntur di kepala pada tingkat pertama keadaan fusi darah, namun, tampaknya kemurnian energi darah sangat berbeda dari tingkat kedua keadaan fusi darah biasa, dan kekuatan jauh lebih lemah. Cek tes apakah ini jenius atau tidak berguna. Chen Fanghao, singa haus darah, bergumam pada dirinya sendiri, menatap Shen Chen dengan iba di matanya. Oke, Anda bisa masuk. Namun, saya masih ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun Anda telah menembus ke tingkat kedua dari alam penggabungan darah, Anda hanya dapat memilih latihan di tingkat pertama Paviliun Changsu. Jangan pilih latihan yang terlalu sombong. Singa haus darah Chen Fanghao berkata dengan ringan, lalu menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya, dan tidak pernah melihat Chen Chen lagi. Shen Chen diam-diam melihat Chen Fanghao, mengetahui bahwa dia melihat sesuatu yang aneh tentang dirinya dan tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Namun, Shen Chen tidak merasa tertekan sama sekali, dan berjalan ke paviliun perpustakaan dengan penuh percaya diri. Secara tidak sengaja membuka titik akupuntur di kepala, menyebabkan kekuatan pemahaman Chen Chen mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Meskipun kekuatan Chen Chen untuk sementara lebih lemah daripada prajurit yang juga berada di tingkat kedua fusi darah, tetapi mengingat waktu, kekuatan Shen Chen, kecepatan dan kekuatan kultivasi harus jauh di depan semua orang. Masuk melalui gerbang paviliun Zhangsu, Anda akan melihat deretan rak buku besar di kedua sisi paviliun Zhangsu. Ribuan buku linier tertata rapi di rak buku. Keterampilan seni bela diri terakumulasi selama bertahun-tahun. Hei, jika bukan karena kejadian itu, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setidaknya keluarga kami dapat menghasilkan beberapa latihan tingkat bumi. Sekarang bagus, saya hanya bisa berlatih beberapa latihan tingkat rendah tingkat manusia sampah. Shen Chen menghela nafas dengan desahan lega, dia mengambil buku latihan dengan sedikit keengganan, dan membolak-baliknya dengan linglung. Tinju mengaum harimau, tinju banteng ceroboh, tinju Vajra yang kuat. Bahkan ada kungfu tingkat menengah Suanying Cracking Claw tingkat manusia yang digunakan Liu Yong. Namun, dengan kekuatan tidak nyata Shen Chen di tingkat kedua dari alam penggabungan darah, bahkan jika dia mengolah cakar elang hitam, dia masih tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. 1/10 dari kekuatan, jadi Shen Chen hanya melihat dan menyerah. The Art of the Vast Ocean tingkat rendah manusia terlalu lemah. Chen Chen mengambil buku latihan lagi, bergumam di mulutnya, dan berencana untuk menyerah. Pada saat ini, riak kecil tiba-tiba muncul dalam ingatan pikiran Shen Chen, sebuah fragmen ingatan yang sama sekali bukan milik Shen Chen, dan dalam ingatan, seorang pemuda berjubah putih, hanya dengan menggunakan seni pasang surut air laut, lautan luas, tiba-tiba memaksanya untuk seorang lelaki tua berjubah hitam yang jelas jauh lebih kuat darinya mati tak berdaya. Apa yang terjadi di sini? Dari mana ingatan ini berasal? Omong-omong, cermin misterius itu pernah menanamkan energi murni ke dalam pikiranku. Ingatan ini seharusnya berasal dari orang tua itu. Sesuatu. Dari sudut pandang ini Fast City The Art benar-benar keterampilan yang sangat bagus. Mata Shen Chen tiba-tiba berbinar. Orang tua yang disegel oleh cermin misterius, tidak peduli dalam hal kekuatan atau status, sangat besar, bahkan jika Shen Chen berasal dari keluarga besar yang tidak lemah, menghadapi orang tua itu, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Kalau tidak, mengapa Shen Chen berakhir dalam kekacauan seperti itu, bersembunyi di sekte tingkat rendah seperti sekte Liu Yun? Dan apa yang bisa dilihat dan diingat oleh benda tua itu di benaknya, bagaimana mungkin itu latihan biasa? Aku akan memilih yang ini. Shen Chen tersenyum, mengangguk dengan mata tegas, mengambil latihan Fast City de Jue, dan berjalan menuju luar paviliun Zhangsu. Apakah kamu sudah memilih latihannya di luar paviliun perpustakaan? Chen Fanghao, singa haus darah, bertanya dengan acuh tak acuh. Murid itu telah dipilih. Ini adalah Jue gelombang laut luas, jawab Shen Chen dengan hormat. Oh baiklah, kamu bisa pergi. Setelah 10 hari, kamu harus mengembalikan Fast City de Jue tepat waktu. Ingat, jangan berikan latihan kepada orang lain, kata Chen Fanghao dengan ringan, tidak repot-repot untuk melihat pada Shen Chen melihatnya, menutup matanya lagi dan bangkit. The Jue of the Fast Sea adalah latihan tingkat rendah dari tingkat manusia. Ini adalah latihan yang diciptakan oleh seorang pejuang jenius di kehidupan sebelumnya yang mengamati pasang surut laut dan pasang surut air pasang. Niat asli dari latihan ini adalah menggunakannya untuk pertahanan, dari segi kekuatan serangan bahkan sedikit kalah dengan Tiger Roaring Fish, ini benar-benar latihan yang sangat lemah. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang memilih untuk berlatih Jue pasang laut luas ini.
Dari sudut pandang Chen Fanghao, Shen Chen pada awalnya adalah prajurit tingkat kedua dari alam penggabungan darah yang tidak pantas disebut. Selain itu, dia memilih seni gelombang laut luas yang hambar, dan itu hampir yakin bahwa Shen Chen tidak akan memiliki masa depan, tidak mungkin untuk menerobos di tingkat ketiga dari alam penggabungan darah. Murid seperti itu pada dasarnya adalah bagian bawah dari Sekte Liu Yun, bagaimana mungkin Chen Fanghao peduli tentang itu? Shen Chen tidak menganggapnya serius, berbalik dan berjalan keluar dari paviliun perpustakaan dengan seni gelombang laut luas, dan berjalan menuju gubuknya. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Setelah mendapatkan Fast City de Jue, hanya butuh 4 atau 5 hari bagi Shen Chen untuk berlatih Fast City de Jue hingga sukses besar. Selama periode ini, Shen Chen juga sangat beruntung mengalami manisnya pencerahan lagi. Meskipun Shen Chen tidak tahu persis kapan dia bisa memasuki alam pencerahan, tetapi dia memiliki peluang lebih besar untuk memasuki alam pencerahan daripada banyak orang, dan ini adalah ketergantungan terbesar Shen Chen. Coba pikirkan, ketika orang lain telah mencapai kemacetan dalam kultivasi mereka dan tidak dapat menembus untuk waktu yang lama, Shen Chen dapat langsung berlatih untuk sukses besar dengan pencerahan sesekali dengan kecepatan dan bakat kultivasi seperti itu, siapa yang bisa mengalahkannya di dunia fusi darah? Hah, minumlah. Di rerimbunan puncak Loyan, Shen Chen meninju lagi dan lagi, mengapresiasinya lagi dan lagi. Masuk akal bahwa saya telah berlatih Break City de Jue ke tahap Dacheng, dan saya harus dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Tapi mengapa saya tidak bisa merasakan kekuatannya sama sekali? Pikiran lelaki tua itu. Apakah bocah berpakaian putih itu benar-benar mengandalkan seni gelombang lautan luas untuk melompati dan membunuh prajurit yang jauh lebih kuat darinya? Chen Chen berdiri di sana, mengerutkan kening, berpikir pada dirinya sendiri. Sejak dia berlatih seni pasang laut luas ke negara bagian Dacheng, selama lebih dari 10 hari, Shen Chen telah mencoba untuk menemukan kekuatan dan sikap pemuda berpakaian putih dalam ingatannya, tetapi dia tidak pernah melakukannya berhasil. Hal ini membuat Shen Chen meragukan ingatan di benaknya, dan bahkan mulai mengeluh apakah salah baginya untuk memilih Fan Hai Tidal Jue yang hambar ini. Papa terdengar langkah kaki tergesa-gesa, dan sosok yang malu tiba-tiba berlari keluar. Shen Chen, kenapa kamu di sini juga? Lari, saudara Liu Yong dan kelompoknya akan segera datang. Sesosok tinggi dan kekar, mengenakan satu set pakaian murid biasa Liu Yunzong, wajahnya penuh ketidakberdayaan dan anak laki-laki yang tidak mau berteriak dengan cemas. Shen Chen melihat lebih dekat, dan pemuda kekar itu adalah cucu Wang Hao, lelaki tua yang menyelamatkan Shen Chen, Wang Yue. Hanya saja sejak Wang Yue bergabung dengan Sekte Liu Yun, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dan lambat laun menjadi terasing dari Shen Chen. Apakah Liu Yong datang untuk mengambil pil tempering body lagi? Sangat bagus. Kali ini aku ingin dia merasakan kekuatanku. Shen Chen tidak panik, melainkan bersemangat. Ini seperti anak kecil yang baru saja mendapat mainan, selalu ingin mencobanya, senang memainkannya. Setelah menerobos ke tingkat kedua dari alam penggabungan darah dan berlatih tinju mengaum harimau ke alam Dacheng, Shen Chen telah menunggu hari ini datang. Kamu, Sai Wang Yue ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Selain itu, tempat Shen Chen sudah berada di samping tebing puncak Loyan, dan tidak ada cara untuk pergi. Wang Yue tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dengan putus asa. Wang Yue ingat dengan jelas bahwa ketika dia berpartisipasi dalam pemilihan Liu Yunzong, Shen Chen harus dengan enggan mengangkat tripod perunggu yang berat, dan cukup beruntung untuk memasuki Liu Yunzong. Tapi Wang Yue dia dengan mudah mengangkat tripod tembaga 1000 jin dan berhasil memasuki Sekte Liu Yun. Meski begitu, setelah lebih dari setengah bulan, Wang Yue hanya akan mencapai kondisi fusi darah tingkat kedua. Menghadapi Liu Yong yang berada di tingkat ketiga dari Blood Fusion Realm, Wang Yue tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, apalagi Shen Chen yang baru saja memasuki Sekte Liu Yun. Namun, Shen Chen dengan berani mengatakan bahwa dia akan mengajari Liu Yong, yang berada di tingkat ketiga dari alam penggabungan darah, bagaimana mungkin Wang Yue mempercayainya. Setelah beberapa saat, ada semburan langkah tergesa-gesa di kejauhan lagi, dan segera, sekelompok 6 atau 7 orang muncul di depan Shen Chen dan Wang Yue. Pemimpinnya masih Liu Yong. Yo, bocah ini. Wang Yue datang untuk mencari Shen Chen. Itu bagus, aku baru saja membawa mereka bersama. Dua pemborosan berkumpul. Ini benar-benar seperti orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok, dan burung-burung dari bulu berkumpul bersama. Hahaha, beberapa murid Liu Yunzong tertawa dan mengejek dengan keras dan tidak hati-hati. Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan serahkan pil tubuh yang menenangkan, agar tidak menderita sakit fisik. Murid Liu Yunzong lainnya yang berdiri di belakang Liu Yong mendengus dingin. Wang Yue yang berdiri di samping ingin menolak, tapi dia takut dipukuli oleh Liu Yong dan yang lainnya, jadi dia ragu-ragu.
Ini benar-benar bertele-tele. Datang dan ambil jika kamu memiliki kemampuan. Shen Chen maju selangkah, memelototi murid sekte Liu Yun yang baru saja membuat keributan, dan mendengus dingin. Yo, aku belum melihatmu selama beberapa hari, tapi jantungku masih berdebar kencang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Murid Liu Yunzong pertama-tama melirik Liu Yong, dan setelah melihat Liu Yong mengangguk, dia maju selangkah dan berkata dengan jijik. Boom! Murid dari sekte Liu Yun menghentakkan kakinya dengan keras, dan dia segera bergegas menuju Shen Chen. Saat dia masih di udara, murid dari sekte Liu Yun telah membangkitkan energi darahnya, dua darah biru muda bersinar di lengannya, dan gelombang kekuatan yang melonjak segera menyebar, cukup untuk membelah gunung dan memecahkan batu. Sebelum tinju tiba, angin tinju yang tersisa sudah mengamuk, dan embusan angin bertiup, membuat pakaian Chen Chen bergetar. Pantas saja murid sekte Liu Yun begitu arogan, ternyata dia sudah mencapai puncak kedua dari Blood Fusion Realm, dengan kekuatan 2000 kati. Udara di sekitarnya merengek oleh kekuatan ledakan murid sekte Liu Yun. His Wang Yue di samping tersentak. Sebagai murid biasa yang memasuki sekte Liu Yun hampir bersamaan dengan Shen Chen, kekuatan Wang Yue baru saja mencapai tingkat kedua dari alam penggabungan darah, bahkan jika Anda tidak mati, Anda harus menjadi cacat. Sudah berakhir, Chen Chen akan sengsara sekarang. Wang Yue tidak tahan untuk memalingkan muka, tidak berani melihat keadaan sengsara Shen Chen. Hah, kerja bagus. Shen Chen tidak takut sama sekali, memisahkan kakinya, dan mengepalkan tangan kanannya untuk merangsang darah di tubuhnya. Cahaya darah cian samar mengembun di tinjunya, dan dia mengayunkannya dengan keras ke arah tinju murid sekte Liu Yun keluar. Potong. Itu hanya lampu darah. Itu hanya kekuatan level pertama dari Blood Fusion Realm. Kekuatan kakak senior Wu Gang berada di puncak tingkat kedua dari alam penggabungan darah. Kekuatan pukulan adalah 2000 kati, 2 kali lipat dari tingkat pertama dari alam penggabungan darah. Chen Chen ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Itu benar, saudara Wu Gang menggunakan Fierce Flame Palm, bahkan di tingkat kedua dari alam penggabungan darah, mungkin tidak dapat menangkapnya, apalagi tingkat pertama dari alam penggabungan darah. Beri pelajaran pada Shen Chen ini, dan itu bisa dianggap sebagai contoh bagi orang lain. Selamatkan orang lain dari mengambil risiko. Murid Liu Yunzong yang berdiri di belakang Liu Yong segera membicarakannya. Dan Liu Yong memandang Shen Chen dengan jijik di matanya. Seorang seniman bela diri pada level pertama dari level fusi darah adalah keberadaan terendah di mana-mana, dia harus jujur dan diintimidasi, bagaimana mungkin ada ruang untuk perlawanan mereka. Liu Yong sudah memberi Shen Chen pelajaran terakhir kali, tapi kali ini dia masih berani melawan, yang membuat Liu Yong sangat kesal. Wu Gang, jangan menahan diri, hapus dia. Liu Yong tiba-tiba mendengus dingin. Oke, Wu Gang, yang sudah sangat kuat, tiba-tiba menjadi lebih berdarah di lengannya, dan jejak api merah samar muncul secara spontan. Ada semburan suara berderak dan meletus di udara, dan bahkan ada bau samar terbakar. Meskipun telapak lian juga merupakan latihan tingkat manusia tingkat rendah, kekuatan telapak lian telah sangat ditingkatkan karena jejak api yang melekat pada telapak lian, dan itu tidak kalah dengan beberapa tingkat manusia tingkat menengah, latihan. Pejuang level fusi darah level 2 biasa bahkan tidak bisa menerima pukulan, apalagi prajurit dengan level darah fusi level pertama. Pergilah ke neraka. Mata Wu Gang membelalak, wajahnya penuh warna, dan dia berteriak keras. Rambut Shen Chen berkibar tinggi ditiup angin, dan wajah serta tubuhnya sakit seperti dipotong oleh pisau. Namun, tidak ada jejak ketakutan di wajah Shen Chen, sebaliknya, itu penuh dengan semangat juang yang luar biasa. Tiger Roaring Fist, teriak Shen Chen dengan marah, dan darah di lengannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Auman, aliran darah bersinar tanpa henti di lengan Shen Chen, kepala harimau besar keluar dari kepalan tangan Shen Chen, diikuti oleh raungan harimau. Bang! Dengan suara keras, tinju Wu Gang dan tinju Shen Chen bertabrakan dengan keras. Angin tinju yang menggigit tiba-tiba mengamuk ke segala arah, dan dalam beberapa meter di sekitarnya, pasir dan batu beterbangan, dan daun-daun yang berguguran beterbangan. Teng-teng-teng Shen Chen mundur 5 langkah besar sebelum dia berhasil menstabilkan sosoknya. Jubah di tubuhnya telah tercabik-cabik di bawah angin kencang, berkibar tertiup angin. Di sisi lain, Wu Gang, seperti batu yang dilempar terbang, menabrak semak-semak lebih dari 10 meter di belakangnya, tidak sadarkan diri, hidup dan mati tidak diketahui. Mendesis. Ini adalah tinju mengaum harimau. Tinju mengaum harimau dari alam pencapaian hebat. Bagaimana bisa? Untuk sesaat, semua orang yang hadir terkejut dan terdiam. Memukul. Hanya satu pukulan. Tidak ada konfrontasi head-to-head yang mewah, dan Wu Gang, yang memiliki kekuatan puncak dari level kedua dari level fusi darah,
dipukuli sampai mati oleh Shen Chen, yang hanya berada di level pertama dari level fusi darah, dan pingsan dalam keadaan koma. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya dan tidak masuk akal. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang, bahkan Liu Yong mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, pemandangan itu sunyi senyap. Namun, beberapa orang bermata tajam kemudian menemukan bahwa apa yang Shen Chen gunakan barusan adalah tinju raungan harimau dari alam Dacheng. Tinju mengaum harimau di alam Dacheng dapat meningkatkan kekuatan setidaknya 1000 kati, ditambah Shen Chen awalnya memiliki kekuatan 1500 kati, jadi tidak mengherankan jika Shen Chen dapat menggandakan alam fusi darah dengan satu pukulan, dan memiliki kekuatan 2000 kati Wu Gang terbang keluar dengan pukulan. Bocah ini benar-benar berlatih tinju mengaum harimau ke tingkat penguasaan dalam waktu sesingkat itu. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Apakah anak ini sangat berbakat? Di belakang Liu Yong, beberapa murid luar Liu Yunzong saling berbisik. Shen Chen, kamu terlalu kuat. Seru Wang Yue, wajahnya penuh keterkejutan dan kekaguman. Mereka juga pendatang baru yang memasuki sekte awan mengalir bersama-sama, dan mereka juga memiliki kekuatan tingkat pertama dari keadaan fusi darah. Kekuatan yang ditampilkan oleh Shen Chen memang tingkat pertama dari keadaan fusi darah, dan meridian di kepala belum distimulasi tetapi Shen Chen sudah bisa memaksa dia sudah menjadi prajurit di puncak fusi darah tingkat kedua, sementara Wang Yue masih di bawah. Dengan perbedaan yang begitu besar, bagaimana mungkin Wang Yue tidak mengagumi atau mengagumi Shen Chen? Anak baik, aku tidak berharap kamu memiliki keberuntungan yang buruk, dan untuk berlatih tinju mengaum harimau ke tingkat yang hebat. Namun, keberuntunganmu telah berakhir. Kamu berani menyinggung perasaanku, maka kamu harus siap untuk selamanya, malapetaka. Liu Yong mendengus dingin dan melangkah keluar. Wu Gang, yang berada di puncak tingkat kedua dari Blood Fusion Realm, sudah menjadi adik terkuat Liu Yong, dan siapapun yang dia kirim tidak akan menjadi lawan Shen Chen, jadi Liu Yong hanya bisa bertarung sendiri. Kakak Liu harus membalaskan dendam kakak senior Wu Gang. Ajari anak ini pelajaran, dan hapus dia. Ya, hapus dia. Beberapa murid Liu Yunzong di belakang Liu Yong berteriak serempak. Pada saat ini, Wu Gang telah diangkat dari semak-semak, dan setelah diberi makan pil penyembuhan Yang Yuan, dia sadar, namun, lengan Wu Gang benar-benar bengkok dan patah, dan bahkan tulang rusuk di dadanya pun patah beberapa kali gen, dan seluruh tubuhnya tergores duri di semak-semak, jadi dia berantakan. Bunuh dia, aku akan membunuhnya. Wu Gang menatap lebar. Mata, menatap tajam ke arah Shen Chen, mata mereka merah, seolah-olah akan terbakar, dan wajah mereka penuh kebencian. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya, aku akan menyelamatkan separuh hidupnya dan menyerahkannya padamu untuk ditangani. Liu Yong mencibir, menatap Shen Chen seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Memang benar bahwa kekuatan Shen Chen barusan telah dengan kuat menekan Wu Gang, yang berada di puncak tingkat kedua dari alam penggabungan darah, tetapi di mata Liu Yong, yang berada di tingkat ketiga dari alam penggabungan darah, Shen Chen hanyalah serigala yang sedikit lebih kuat, mungkin saingannya untuk singa. Oke, kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu meninggalkanku dengan separuh hidupku, kata Shen Chen tanpa rasa takut. Huff, arogansi apa? Aku akan memberitahumu hari ini, apa perbedaan antara level ketiga dan level kedua, dan level pertama. Liu Yong berkata dengan dingin, dan 3 garis biru muda tiba-tiba menyala di lengan kanannya, oleh satu pancaran darah. 3 sinar ki darah terhubung satu sama lain, samar-samar beredar dan bergema satu sama lain, memancarkan kekuatan beberapa kali lebih kuat daripada tingkat kedua dari keadaan fusi darah. Secara umum, relatif mudah untuk menembus ke tingkat kedua dari alam penggabungan darah, selama seseorang menyerap aura yang cukup ke dalam tubuh, energi darah dalam tubuh dapat distimulasi dengan lancar dan meridian baru terbuka. Namun, jika seseorang ingin menerobos ke tingkat ketiga dari alam penggabungan darah, itu adalah rintangan kecil. Karena, jika Anda ingin menerobos ke tingkat ketiga dari keadaan fusi darah, Anda harus membuka meridian dan pada saat yang sama membentuk sirkulasi dengan 2 meridian yang awalnya terbuka. Jika tidak, itu kemungkinan akan menyebabkan kerusakan parah pada meridian, menyebabkan prajurit itu mandek di alam fusi darah tingkat ketiga selamanya, tidak dapat membuat 1 inci pun kemajuan selama sisa hidupnya. Ada 108 titik akupuntur di tubuh manusia, dan setiap 9 titik akupuntur membentuk meridian, di antaranya ada 3 di tangan kiri, 3 di tangan kanan, 3 di kaki kiri, dan 3 di kaki kanan, total 12 meridian. Titik akupuntur di kepala sebenarnya terhubung dengan 12 meridian ini. Hanya ketika 12 meridian terintegrasi, mereka dapat bertabrakan dengan titik akupuntur di kepala dan membentuk meridian ke-13 yang tersembunyi. Namun, secara umum, meridian titik akupuntur di kepala tidak dibagi secara terpisah,
oleh karena itu banyak seni bela diri dan seni bela diri yang sebenarnya membagi tubuh manusia menjadi 12 meridian. Oleh karena itu, meskipun Shen Chen membuka titik akupuntur di kepalanya, pada kenyataannya, dalam arti sempit, dia hanyalah prajurit tingkat pertama dari alam penggabungan darah. Alasan mengapa Chen Fanghao, Singa Haus Darah, mengakui bahwa Shen Chen telah menembus ke tingkat kedua dari keadaan fusi darah dan mengizinkannya untuk memilih latihan kedua sebenarnya karena dia sedang dalam suasana hati yang baik saat itu dan ingin melihat apa yang akan dilakukan Shen Chen yang aneh ini. Itu hanya pertunjukan. Dengan suara boom, Liu Yong menginjak tanah dan bergegas menuju Shen Chen. Setengah kosong. Di tengah, tangan kanan Liu Yong tiba-tiba terbuka, dan 3 darah biru muda langsung memadat di telapak tangan yang melengkung, membuat telapak tangan Liu Yong memancarkan kilau seperti batu giok. Setelah itu, cakar elang besar dengan cepat mengembun di telapak tangan Liu Yong, dan mencengkeram bagian atas kepala Shen Chen dengan ganas. Suanying membelah cakar kosong. Dikenal sebagai tidak bisa dihancurkan, apapun bisa robek. Setengah bulan yang lalu, Liu Yong hanya menggunakan 40% hingga 50% dari kekuatannya untuk dengan mudah mengalahkan Shen Chen dan merebut pil body tempering yang baru saja dia dapatkan. Namun, kali ini, setelah menyaksikan tinju mengaum harimau dari alam Dacheng yang dilakukan oleh Shen Chen, Liu Yong tidak mendorongnya lebih jauh, tetapi segera membangkitkan 100% darahnya, berniat untuk mengalahkan Shen Chen dengan satu pukulan, menunjukkan kekuatannya sendiri, dan di sisi lain, itu juga untuk membangun prestise, itu untuk menghalangi Wang Yue, yang menolak untuk menyerahkan pil body tempering dengan jujur. Seni gelombang lautan luas. Telapak gelombang bergelombang. Shen Chen mendengus, mengubah tinju menjadi telapak tangan, berubah dari serangan menjadi pertahanan. Lapisan cetakan telapak tangan melambai di seluruh langit, melindungi bagian terpenting dari tubuh Shen Chen, dan langkah kaki Shen Chen juga bergerak cepat untuk menghindari tertangkap oleh cakar elang hitam Liu Yong. Boom, boom, boom. Suanying cracking claw Liu Yong bertabrakan dengan telapak tangan Shen Chen berulang kali. Meskipun masing-masing cakar Liu Yong memiliki gravitasi 3000 kati, Shen Chen hampir tidak dapat menahannya dengan gelombang telapak tangannya yang mengejutkan, tidak terlalu banyak kerusakan. Untuk sementara, keduanya bertarung tak terpisahkan, meskipun Shen Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan terlihat sedikit malu, dia berhasil menahan serangan Liu Yong. Huff. Aku ingin melihat berapa lama darahmu di tingkat pertama alam fusion dapat mendukung seni gelombang mengejutkan. Ketika darahmu habis, mari kita lihat bagaimana kamu bisa memblokir cakar elang hitamku yang retak kosong. Liu Yong melihat Shen Chen benar-benar memblokir serangannya sendiri, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek, dan dia mendengus dingin. Dengan suara boom, Shen Chen dipukul oleh cakar-cakar Suanying Liu Yong lagi, dan sosoknya mundur 4 langkah penuh untuk menstabilkan sosoknya. Selain itu, dengan berlalunya waktu, darah di tubuh Shen Chen menjadi lebih tipis, dan paling banyak dia hanya bisa bertahan untuk sebatang dupa. Tidak, jika ini terus berlanjut, darah di tubuhku akan segera habis. Dan Liu Yong adalah prajurit tingkat 3 asli dari keadaan fusi darah, dan darah di tubuhnya hampir 3 kali lipat dari milikku. Ketika darah dalam tubuh saya habis, saya hanya akan menunggu mati. Apa yang harus saya lakukan? Jue air pasang laut luas ini benar-benar hambar. Mungkinkah lelaki tua itu dengan sengaja mengungkapkan ingatan itu untuk saya dapatkan, dan kemudian datang untuk menipu saya? Shen Chen sangat cemas sehingga dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Mungkinkah Fast City de Jue dipilih salah, dan apakah lelaki tua itu menipunya? Shen Chen berpikir dalam hati, sangat cemas. Awalnya, saya berpikir bahwa jika saya berlatih The Jue of the Fast Sea hingga puncaknya, ke alam bocah berpakaian putih dalam ingatan saya, itu akan cukup untuk mengalahkan Liu Yong. Namun, siapa yang mengira bahwa setelah Shen Chen benar-benar berlatih Fan Hai de Jue hingga puncaknya, dia akan menemukan bahwa dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan bocah berpakaian putih dalam ingatannya sama sekali. Apa yang salah? Mengapa ini berbeda dari Fast City de Jue yang dilakukan oleh anak laki-laki berbaju putih dalam ingatannya? Shen Chen diam-diam cemas, tetapi dia tidak tahu. Liu Yong menggunakan Suanying Cracking Empty Claws untuk menyerang Shen Chen berulang kali. Meskipun Shen Chen dapat menahannya untuk saat ini, tetapi, seperti yang dikatakan Liu Yong, Shen Chen hanya berada di tingkat pertama dari alam penggabungan darah. Spiritualnya kekuatannya jauh lebih lemah daripada Liu Yong, yang berada di tingkat ketiga dari alam penggabungan darah, dan waktu untuk mengerahkan darahnya untuk melakukan seni bela diri akan jauh lebih singkat. Dengan kata lain, semakin lama waktu berlalu, semakin tidak menguntungkan bagi Shen Chen. Ketika kekuatan spiritual dalam tubuh Shen Chen habis, tibalah waktunya bagi Shen Chen untuk menggantung tangannya dan menunggu untuk mati. Hahaha, kakak Liu pasti menang. Beri pelajaran yang sangat idiot ini.
Hapus dia. Aku akan menyiksanya begitu keras sehingga dia tidak akan bisa hidup atau mati. Wu Gang dan yang lainnya berteriak keras. Dan Wang Yue, yang berdiri di sisi lain, menunjukkan ketegangan dan kekhawatiran di wajahnya seperti kematian seekor kelinci dan rubah. Shen Chen akan kalah. Oh, Liu Yong pasti akan membalas dendam pada Shen Chen dan aku nanti. Wang Yue mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Semua orang yang hadir percaya bahwa Shen Chen pasti akan kalah. Itu hanya masalah waktu. Haha, Chen Chen, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, kamu mungkin dapat mengurangi rasa sakit fisik, jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Huff, kata Liu Yong dengan arogan. Mimpi, Shen Chen tidak tergerak, dan mendengus dingin. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Ekspresi Liu Yong tiba-tiba berubah, dan kecepatan di tangannya tiba-tiba berlipat ganda. Satu demi satu dari cakar kosong elang misterius yang retak membawa bayangan, dan menyerang Chen Chen dengan gila, bayangan cakar menghujani Chen Chen seperti badai dahsyat, sampai Shen Chen tidak punya pilihan selain menangkis, dan bahkan membuka mulutnya untuk membantah tidak ada kesempatan. Boom! Pasti ada celah di Bai Mi, dan Shen Chen, yang dengan panik melawan, masih tersapu oleh sisa momentum dari cakar kosong elang hitam yang retak, dan segera mundur beberapa langkah, dengan tetesan darah yang samar, menetes dari sudut mulutnya. Bagus. Wu Gang dan yang lainnya langsung bersorak keras. Tapi alis Wang Yue berkerut lebih dalam, dan wajahnya menjadi lebih jelek. Sebaliknya, Shen Chen, setelah menerima pukulan dari cakar kosong elang hitam yang retak, hatinya yang awalnya terburu nafsu perlahan menjadi tenang. Shen Chen tahu betul bahwa dia hanya berada di level pertama dari level fusi darah, meskipun dia cukup beruntung untuk bertabrakan dengan 9 titik akupuntur di kepalanya dan membentuk pancaran darah. Kekuatan dan kekuatan serangannya yang sebenarnya hanya lebih kuat dari biasanya, tingkat pertama dari tingkat darah fusi, hanya sedikit. Sangat tidak mungkin untuk mengalahkan Liu Yong yang berada di level ketiga dari alam penggabungan darah dengan mengandalkan kekuatan nyata. Karena ini sudah menjadi situasi kekalahan tertentu, mengapa Shen Chen mengandalkan tinju Jingtao untuk menjaga dari kematian? Mengapa tidak melepaskan tangan dan kaki Anda, dan mencoba ranah The Art of the Fast yang dilakukan oleh anak laki-laki berbaju putih dalam ingatan Anda dalam situasi kritis? Setelah mencoba memahami level ini, wajah Shen Chen menjadi lebih tenang dari sebelumnya, dan tangannya perlahan melambai ke depan berulang kali sesuai dengan teknik tinju Jingtao Jue. Perhatikan Liu Yong, yang menonton dengan iri. Apakah anak ini gila saat ini? Dia sebenarnya ingin berlatih tinju. Kakak Liu Yong patah otak. Hahaha, Wu Gang dan yang lainnya langsung tertawa dan diejek. Liu Yong, yang berdiri di sampingnya, awalnya bingung, tidak tahu obat apa yang dijual di labu Shen Chen. Tetapi ketika dia melihat Shen Chen hanya berlatih tinju sendiri, dia tiba-tiba menjadi marah. Bermain trik, berbaringlah, teriak Liu Yong dengan marah, melambaikan cakar elang hitam, dan bergegas menuju Shen Chen. Meskipun Shen Chen berkonsentrasi pada latihan tinju Jingtao, dia telah mengamati gerakan Liu Yong. Melihat Liu Yong bergegas maju, Shen Chen tiba-tiba mundur. Dia tidak segera menggunakan tinju Jingtao, tetapi memilih untuk berjalan di sekitar Liu Yong. Liu Yong menghantam udara dengan satu pukulan. Jadi bagaimana dia bisa menyerah? Dia segera mengejar Shen Chen dan terus menyerang dengan elang hitam membelah cakar kosong. Shen Chen mengelak ke kiri dan ke kanan, tetapi dia terus melakukan seni gelombang mengejutkan di tangannya, seolah-olah dia tampil sendirian, menghibur dirinya sendiri. Itu terlihat sangat lucu. Yang satu mengejar dan yang lainnya bersembunyi, dan segera keduanya berputar mengelilingi puncak Loyan Peak beberapa kali. Huff. Melihat kesempatan itu, Liu Yong tiba-tiba mencengkeram Shen Chen dengan cakarnya. Pada saat yang sama, Shen Chen tidak lagi mengelak, tetapi menggunakan tinju Jingtao untuk menghadapi Liu Yong secara langsung. Kali ini, meskipun Shen Chen masih menggunakan tinju Jingtao, kecepatan dan ritme tinju Jingtao Shen Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika dikatakan bahwa tinju Jingtao Shen Chen hanya secara mekanis melawan dengan pukulan. Pada saat ini, tinju Jingtao yang digunakan Shen Chen benar-benar berubah. Tinju Jingtao yang digunakan Shen Chen saat ini, setelah pukulan keras, tidak akan segera melakukan pukulan lain, tetapi berhenti sejenak untuk mengumpulkan momentum, dan kemudian melemparkan pukulan lagi. Satu pukulan, satu jeda, dapatkan momentum, dan satu pukulan lagi. Gelombang serangan, meskipun frekuensi tinju Jingtao Shen Chen sedikit lebih lambat dari sebelumnya, tetapi setelah gelombang tinju Jingtao dilemparkan, itu seperti gelombang laut yang nyata, ditumpangkan lagi dan lagi, semakin ganas. Jadi begitu, ini adalah mantra gelombang mengejutkan di lautan luas yang sebenarnya. Mata Shen Chen berbinar, dan dia segera menjadi bersemangat. Apa bagaimana mungkin dibandingkan dengan kegembiraan Shen Chen,
Liu Yong menjadi semakin ketakutan. Sebelumnya, Jingtao Fish dari alam Dacheng Shen Chen hanya memiliki kekuatan sekitar 2000 kati, dan itu hampir tidak bisa menahan serangan Suanying Kongklau Liu Yong, dan dia selalu dirugikan. Namun, mengikuti perubahan mendadak dalam ritme tinju Jingtao Shen Chen, Liu Yong tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan setiap pukulan Shen Chen terus berubah dan meningkat. Kekuatan 2000 kati, kekuatan 2100 kati, kekuatan 2200 kati. Ketika Jingtao Fish Shen Chen mencapai 3000 kati, itu benar-benar setara dengan Suanying Cracking Claw Liu Yong. Selain itu, setiap kali Shen Chen menggunakan tinju Jingtao, akan ada waktu untuk mengumpulkan momentum dan interval, yang membuat konsumsi energi darah tinju Jingtao Shen Chen hampir berkurang seminimal mungkin. Boom, 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 tinju Jingtao, seperti badai dahsyat, lebih seperti gelombang laut yang mengamuk, mengalir ke tubuh Liu Yong gelombang demi gelombang. Teng-teng-teng Liu Yong mundur selangkah demi selangkah di bawah pukulan Jingtao yang padat dan kuat. Dari situasi awal mengejar dan memukuli Shen Chen, tiba-tiba menjadi dikejar dan dipukuli oleh Chen Chen. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak bisa kalah. Bagaimana aku bisa kalah? Tidak, semakin banyak Liu Yong memukul, semakin dia menjadi tidak sabar, semakin manik darah di tubuhnya. Ah, pergilah ke neraka, Liu Yong berteriak dengan marah, benar-benar menyerah, dan mencengkeram Shen Chen dengan cakarnya. Boom! Shen Chen mendapatkan momentum lagi, dan meninju cakar Liu Yong. Sesosok terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Orang yang terbang keluar adalah Liu Yong, yang berada di tingkat ketiga dari Blood Fusion Realm, dan akan beribadah di bawah para tetua sekte dalam bulan depan, sementara Shen Chen berdiri di sana dengan bangga, terlihat tenang dan santai, seolah-olah dia sangat santai. Kesunyian. Ada keheningan yang mematikan. Pada saat ini, puncak-puncak loyan jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. Liu Yong, yang memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam penggabungan darah, akan segera disembah oleh para tetua sekte dalam sekte Liu Yun, dan menjadi murid langsung, tetapi sebenarnya dikalahkan oleh Shen Chen, yang hanya di tingkat pertama alam penggabungan darah dan baru memasuki sekte awan mengalir kurang dari sebulan. Dia meninggal, dan dia tidak sadarkan diri, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Namun, Wu Gang dan yang lainnya yang hadir, serta Wang Yue, baru saja menyaksikan semua ini terjadi. Gulu Wu Gang dan yang lainnya menelan ludah dalam-dalam, dan ekspresi kaget dan ngeri muncul di wajah semua orang. Shen Chen kakak senior, kamu sangat luar biasa. Wang Yue di samping mengangkat jempolnya ke arah Shen Chen, benar-benar terkejut oleh Shen Chen, dan sepenuhnya diyakinkan oleh Shen Chen. Siapa di antara kalian yang tidak yakin? Shen Chen dengan dingin melirik Wu Gang dan yang lainnya. Kirim, kita semua takluk, kami salah. Kami semua menuruti kata-kata saudara Liu Yong, dan kami juga dipaksa. Kakak laki-laki Chen Chen adalah orang dewasa dalam jumlah besar, tolong selamatkan kami. Wu Gang dan yang lainnya buru-buru berdiri di samping dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap Shen Chen sama sekali. Awalnya, Wu Gang berpikir bahwa setelah Liu Yong mengalahkan Shen Chen, dia akan naik dan memberi pelajaran pada Shen Chen, untuk menyelamatkan muka, tetapi sekarang, Wu Gang berani memiliki gagasan perlawanan sedikit pun. Bahkan Liu Yong, yang berada di tingkat ketiga keadaan fusi darah, adalah lawan Shen Chen, apalagi Wu Gang, lawan yang kalah. Selain itu, Shen Chen baru berusia 15 tahun, dan dia baru saja memasuki sekte Liu Yun kurang dari sebulan, dan dia memiliki kekuatan saat ini, mengingat waktu, masa depannya akan semakin beragam. Oleh karena itu, Wu Gang sepenuhnya melepaskan gagasan untuk terus melawan Shen Chen, dan dia tidak berani mengganggu Shen Chen lagi. Karena tidak ada yang tidak puas, mengapa Anda tidak segera menyerahkan pil tempering tubuh di tangan Anda? Tidakkah Anda setuju bahwa siapapun yang menang dapat meminum pil tempering tubuh? Shen Chen mendengus dingin. Ah ya, kakak Shen Chen benar, kami kalah, kami bersedia menyerahkan pil body tempering. Wu Gang dan yang lainnya segera mengubah ekspresi mereka, tetapi mereka hanya bisa mengeluarkan body tempering pil dari dada mereka dengan ekspresi frustrasi. Wang Yue melirik Shen Chen, lalu berlari ke Wu Gang dan yang lainnya dengan tergesa-gesa, menyambar botol batu giok berisi pil pelembut tubuh dari mereka dengan wajah sombong, dan kemudian berlari ke Liu yang tidak sadarkan diri di kejauhan. Dia meraba-raba ke samping Yong, dan mengeluarkan tas kain kecil dari tangannya. Ada lebih dari 40 botol batu giok kecil di dalam tas. Brengsek, bajingan Liu Yong ini benar-benar kejam. Dia menyambar begitu banyak pil tempering tubuh. Wang Yue mengeluh diam-diam. Wang Yue, yang telah kembali dengan muatan penuh, kembali ke Shen Chen dengan gembira, seperti anak kecil yang belum pernah melihat dunia sebelumnya, penuh kegembiraan dan kegembiraan seolah-olah dia mendapatkan banyak mainan untuk pertama kalinya.
Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kata Shen Chen ringan. Ya, kakak senior Shen Chen, ayo keluar dari sini. Wu Gang dan yang lainnya buru-buru berbalik dan kabur, tidak lupa membawa Liu Yong yang tidak sadarkan diri selama ini. Ketika Wu Gang dan yang lainnya menghilang, Wang Yue mengangkat suaranya. Teriak, menjadi kaya, ada begitu banyak pil kuencing. Aku belum pernah melihat begitu banyak pil kuencing dalam hidupku. Wang Yue memegang banyak botol batu giok berisi pil kuencing di tangannya, dan membenamkan kepalanya jauh di dalamnya. Sejak Wang Yue mendaki puncak Loyan dan berdiri bersama Shen Chen, sudah ditakdirkan bahwa Wang Yue akan berdiri di garis depan bersatu dengan Shen Chen. Jika dia kalah, itu tidak lebih dari pemukulan yang menyebalkan, tetapi sekarang dia tidak diketahui, mengatakan bahwa Shen Chen menang dan mendapatkan begitu banyak body tempering pills. Wang Yue sangat bersemangat dari lubuk hatinya. Berhentilah berteriak, serigala akan dipanggil nanti. Ayo pergi, cari tempat tersembunyi, mari kita bagi dan ambil pil penenang ini. Jangan disimpan dan direnggut oleh orang lain. Itu milikmu jika kamu memakannya di perutmu. Shen Chen menepuk kepala Wang Yue dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Shen Chen, mata Wang Yue langsung berbinar, dan dia dengan senang hati mengikuti di belakang Shen Chen, menuju ke kedalaman puncak Loyan. Wang Yue mendengarnya dengan sangat jelas. Shen Chen berkata bahwa dia akan berbagi tempering body pill dengannya, bagaimana ini tidak membuat Wang Yue bersemangat. Ketika mereka tiba di puncak Loyan, sebuah gua kecil yang terbentuk secara alami agak tersembunyi. Shen Chen dan Wang Yue pertama-tama menebang beberapa pohon untuk menutupi pintu masuk gua dan kemudian menggali pil tempering tubuh. Menghitung dengan hati-hati, ditambah pil pelangsing tubuh di tas kain kecil yang diambil dari Liu Yong, Shen Chen dan Wang Yue kali ini mendapatkan total 56 pil pelangsing tubuh. Secara umum, seorang seniman bela diri pada level pertama dari Blood Fusion Realm dapat menelan tidak lebih dari 3 body tempering pills sehari. Jika lebih dari 3, itu akan menyebabkan darah di dalam tubuh mengamuk, atau bahkan meledak sampai mati. Oleh karena itu, Shen Chen langsung mengeluarkan 3 body tempering pills dan menyerahkannya kepada Wang Yue. Telan 3 pil ini dulu, dan kita akan berlatih di sini. Saat kita menelan semua pil pelepas ini, kita akan keluar, kata Shen Chen sambil tersenyum. Terima kasih Chen Chen kakak senior. Wang Yue berkata dengan penuh terima kasih. Jika kamu tidak menyukainya, panggil aku kakak Chen mulai sekarang, kakak senior masih agak ketinggalan zaman. Chen Chen tertawa. Oke, kakak Chen, aku akan bergaul dengan Wang Yue mulai sekarang. Wang Yue mengangguk berat. Keduanya tidak lagi sopan, masing-masing mengeluarkan 3 body tempering pills, mengangkat leher mereka dan menelannya ke dalam perut mereka, lalu buru-buru duduk bersila, dan mengarahkan tubuh yang meleleh dari body tempering pills sesuai dengan keterampilan yang telah mereka pelajari. Untaian energi spiritual beredar di dalam tubuh, menyehatkan tubuh fisik. Wow, body tempering pill yang baru saja ditelan Shen Chen benar-benar ditelan oleh pusaran hitam yang tiba-tiba muncul di benaknya sebelum mencapai perutnya. Lubang tanpa dasar ini, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengisi lubang ini. Shen Chen menghela nafas, dan harus mengeluarkan 3 pil tempering tubuh lagi, mengangkat lehernya, dan menelannya. Om, pusaran hitam pekat muncul kembali, menelan aura yang dibentuk oleh 3 pil tempering tubuh. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dan Shen Chen tidak ingat persis berapa banyak pil kuencing yang dia telan. Ketika Shen Chen menelan 3 pil kuencing lagi, pusaran gelap di benaknya tidak muncul lagi, dan kuencing pil berubah menjadi kekuatan spiritualnya mengalir ke perutnya dan menyatu dengan anggota tubuh dan tulang Shen Chen. Segera, Shen Chen sepertinya berendam di mata air panas, sel-sel di sekujur tubuhnya berdetak kencang, mendidih, aliran arus hangat mengalir di meridian Shen Chen, dan titik akupuntur yang awalnya diblokir seperti satu persatu batu keras kepala, tetapi dengan ini. Arus hangat terus menimbulkan korosi dan mengendurkan mereka satu demi satu. Kesempatan bagus. Hancurkan. Shen Chen diam-diam berteriak di dalam hatinya, darah di meridian dengan cepat beredar sesuai dengan panduan latihan, dan segera, darah di tubuh Shen Chen sepertinya dituangkan ke dalam wajan, mendidih. Menurut rute lari yang tercatat dalam Ban Hai Tide Jue, energi darah dalam tubuh Shen Chen bergerak maju tanpa henti, dan bergegas menuju titik akupuntur yang longgar satu persatu. Boom darah yang melonjak dengan gila-gilaan menghantam titik akupuntur, seperti ombak besar yang menyapu bebatuan. Namun, karang ini bukanlah benda mati, melainkan bagian dari tubuh Shen Chen. Setiap kali dicuci, seolah-olah seseorang memukul tulang Shen Chen dengan palu, rasa sakitnya menembus ke sumsum tulang. Rasa sakit yang parah membuat Shen Chen mengerutkan kening, mengatupkan giginya dengan erat, tetapi menolak untuk rileks sedikit pun. Pada saat ini, jika Anda tidak dapat menahan rasa sakit dan kehilangan nafas, 3 pil pelemas tubuh akan melebur menjadi aura, yang akan terbuang percuma, digantikan oleh yang sebelumnya,
Chen Chen mungkin dia tidak akan menyadarinya, tetapi sekarang dia bersembunyi di Sekte Liu Yun, terlalu sulit untuk mendapatkan pil tempering tubuh. Shen Chen tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Sama seperti sekarang, jika Shen Chen lemah, dia mungkin terbaring tak sadarkan diri di tanah dan menjadi Shen Chen sendiri. Ini bukan hasil yang diinginkan Shen Chen. Tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini. Shen Chen bukanlah orang yang akan mengaku kalah sesuka hati dan membiarkan orang lain memanipulasinya, bahkan jika pihak lain adalah miliarder atau orang berpangkat tinggi yang bertanggung jawab atas satu pihak, hanya dia melawan Chen Chen, dan Shen Chen berani mengangkat tangan pisau dapur, bahkan jika Anda mempertaruhkan nyawa Anda, darah akan terciprat selama 5 langkah, dan Anda akan mati bersamanya. Dalam kehidupan ini, hal yang sama juga berlaku. Tidak cukup, kekuatan spiritual dari 3 pil body tempering masih terlalu sedikit, 3 lagi. Shen Chen berpikir sendiri, mengambil 3 pil body tempering lagi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Wow, 3 pil tempering tubuh memasuki mulutnya, berubah menjadi kekuatan spiritual murni lagi, dan bergabung menjadi darah dan tulang Shen Chen. Aliran darah segera naik dari daging dan darah Shen Chen, dan bergabung menjadi semburan yang mengenai titik akupuntur. Gelombang energi darah yang dibawa oleh kekuatan spiritual yang berlebihan hampir menembus pembuluh darah Shen Chen, dan jejak darah muncul di kulit Shen Chen, membuat Chen Chen terlihat seperti baru saja keluar dari genangan darah. Rasa sakit yang hebat menghantam saraf Shen Chen berulang kali, tetapi Shen Chen mengertakkan gigi dan tetap diam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan masih ada kesunyian yang mematikan di dalam gua. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Bang-bang-bang di bawah pengaruh energi darah yang terus-menerus di tubuh Shen Chen, akhirnya, titik akupuntur yang tersumbat terbuka satu persatu. 1, 2, 3, 9. Ya darah Qi yang melonjak terhubung bersama. Seperti aliran yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu menjadi sungai besar, suara aliran Qi darah sangat jernih dan keras di gua yang sunyi. Ketika 9 titik akupuntur di lengan kanan Shen Chen dihubungkan bersama, cahaya redup energi darah biru langsung mengembun dan melayang dengan tenang di atas lengan kanan Shen Chen. Shen Chen tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Level kedua dari Blood Fusion Realm akhirnya berhasil menembus. Di puncak-puncak Loyan, Shen Chen berdiri menghadap angin, melakukan tinju Jingtao lagi dan lagi, seolah-olah dia mengenang sesuatu. Alasan mengapa Shen Chen mampu mengalahkan Liu Yong di tingkat ketiga dari alam penggabungan darah dengan kekuatannya di tingkat pertama dari alam penggabungan darah, bukan karena seni gelombang laut luas, apalagi tinju Jingtao. Itu adalah pasang surut, konsepsi artistik tak berujung yang dialami Shen Chen ketika dia mendapat pencerahan lagi, karena konsepsi artistik inilah Shen Chen dapat menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan Liu Yong. Namun, karena waktu pencerahan terlalu singkat, pemahaman Shen Chen tentang jejak konsep artistik itu tidak lengkap. Setelah Shen Chen menelan lusinan body tempering pills, dan menerobos ke tingkat kedua dari Blood Fusion Realm dalam satu gerakan, Shen Chen akhirnya memiliki waktu untuk menyadari konsepsi artistik itu lagi. Wow, Shen Chen menggunakan tinju Jingtao berkali-kali, energi darah yang melonjak terus mengalir seperti sungai besar, membuat gelombang seperti gelombang, udara ditiup oleh pukulan angin tinju ditarik, dan setelah melambaikan tinju, siklon yang mengalir terbentuk, membuat suara deras. Pada saat yang sama, pemandangan laut juga muncul di benak Shen Chen. Gelombang ombak, tak berujung, akhirnya menyatu menjadi gelombang mengerikan, dengan kejam menyapu terumbu karang di pantai. Di bawah gerusan, karang yang semula keras dan tak tergoyahkan digerus untuk dilubangi. Satu gelombang lain. Ombak yang tak terhitung jumlahnya dilapiskan bersama-sama, menyebabkan gelombang yang semula suam-suam kuku tiba-tiba melambung kuat, cukup untuk menghancurkan semua terumbu karang yang berani menghalangi. Bahkan jika itu adalah gunung di depan Anda, itu bisa dihancurkan oleh ombak. Menumpuk gelombang ketika gelombang ditumpangkan, perubahan kualitatif dapat terjadi. Jadi seperti ini, Shen Chen tiba-tiba membuka matanya, dan gaya kepalan Jingtao yang dia gunakan di tangannya tiba-tiba berubah, dari lambat menjadi cepat, dan semakin lebih cepat dan lebih cepat dengan cepat, gelombang kekuatan dengan cepat berkumpul di satu titik. Teriak Shen Chen tiba-tiba, dan membanting tinjunya ke batu di depannya. Ledakan, terdengar suara keras, dan batu besar, yang beratnya 1000 kati, meledak dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, berguling-guling seperti hujan. Pukulan ini mungkin memiliki kekuatan 6000 kati. Artinya, dengan kekuatan tingkat kedua dari keadaan fusi darah, Shen Chen menampilkan serangan yang 3 kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Kekuatan semacam ini sebanding dengan biasa. Seorang seniman bela diri di tingkat ke-6 dari tahap penempaan tubuh. Hebat! Dengan gerakan 10 kekuatan berat yang ditumpangkan ini,
saya akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya di Liu Yunzong ini. Jika seseorang berani memprovokasi saya tanpa pandangan jauh ke depan, saya tidak keberatan melepaskannya. Ayo coba kekuatannya dari 10 gelombang yang tumpang tindih. Shen Chen berpikir diam-diam, dengan senyum di wajahnya. Di kejauhan, sesosok bergegas menuju Shen Chen, dan berteriak sebelum mencapai Shen Chen. Kakak Chen, kabar baik, kabar baik. Shen Chen melihatnya, tidak lain adalah Wang Yue. Sungguh kabar baik, sungguh mengejutkan. Shen Chen memarahi sambil tersenyum. Ketika Wang Yue berlari di depan Shen Chen, dia melihat dengan jelas batu besar yang dihancurkan oleh Chen Chen, dan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Kakak Chen, apakah kamu melakukan ini ya Tuhan? Kamu sangat luar biasa. Sebelum kamu menembus level kedua dari level fusi darah, kamu dapat menantang Liu Yong di level ketiga dari level fusi darah. Sekarang Anda telah menembus ke tingkat fusi, Anda telah mencapai tingkat kedua dari alam darah, dan kekuatan Anda mungkin telah meningkat pesat. Saya khawatir prajurit di tingkat keempat dari alam penggabungan darah mungkin bukan lawan Anda. Wang Yue berkata dengan kagum. Melihat batu itu dihancurkan oleh Shen Chen, Wang Yue semakin mengagumi Shen Chen di dalam hatinya, dan juga memperkuat tekadnya untuk mengikuti Shen Chen dengan sepenuh hati. Ayo, berhenti menyanjung. Katakan, kabar baik apa? Chen Chen tersenyum pada Wang Yue dan bertanya. Oh, aku hampir lupa bahwa, baru saja para tetua dari sekte luar mengumumkan bahwa 3 hari kemudian, ujian masuk 2 tahunan untuk sekte dalam akan dimulai. Kata Wang Yue. Pemeriksaan masuk sekte dalam apa manfaat memasuki sekte dalam selain itu, bukankah Anda harus setidaknya berada di tingkat ketiga dari rilem penggabungan darah? Tanya Shen Chen dengan curiga. Kakak Chen, itu sekte dalam. Setelah Anda memasuki sekte dalam, Anda akan memiliki kesempatan untuk beribadah di bawah para tetua sekte dalam. Apalagi, ketika Anda pergi ke perpustakaan di masa depan, Anda dapat memilih tingkat kedua, tingkat menengah, tingkat manusia, atau bahkan kelas atas tingkat manusia sesuka hati. Keahlian tingkat pertama, aku sekarang berada di puncak tingkat kedua dari alam penggabungan darah, dan ketika datang ke kompetisi penilaian, saya mungkin tidak dapat menembus ke tingkat ketiga dari Blood Fusion Realm. Wang Yue penuh percaya diri, Said. Setelah Shen Chen mengalahkan Liu Yong dan memenangkan body tempering pill darinya dan para pemuda itu, selain meminumnya sendiri, dia juga meminta Wang Yue untuk meminum body tempering pill sebanyak yang dia bisa untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Yue juga bertekad, dan meminum 8 body tempering pill sebanyak 3 kali, dan dia mampu mencapai kesuksesan dalam satu gerakan. Setelah menembus ke puncak tahap kedua dari tahap pengerasan tubuh, Wang Yue pergi ke pavilion Zhangsu dan memilih tinju Vajra hebat tingkat menengahnya. Wang Yue sendiri adalah pria besar, lahir dengan kekuatan kasar, ditambah dengan kerjasama Great Vajra Fist. Pukulan kekuatan penuh Wang Yue sekarang berbobot 2700 hingga 800 kati, yang sebanding dengan pukulan biasa yang baru saja menembus ke keadaan fusi darah seorang prajurit rangkap 3. Kekuatan hari ini adalah berkat body tempering pill yang diberikan Shen Chen kepada Wang Yue, yang juga membuat Wang Yue sangat berterima kasih kepada Shen Chen, dan dia telah lama menganggap Shen Chen sebagai kakak laki-lakinya di dalam hatinya. Awalnya, Wang Yue menelan 8 body tempering pills, membiarkan dirinya menembus puncak kedua dari Blood Melting Realm dalam satu gerakan, tetapi hanya 3. Dan Wang Yue mampu menelan dan menyerap 8 body tempering pills, bakat seperti itu cukup mengesankan di Liu Yunzong. Namun, ketika Wang Yue mengetahui bahwa Shen Chen telah mengkonsumsi total 46 body tempering pills, harga diri kecil yang asli segera hilang, dan pada saat yang sama, dia jatuh cinta pada kekaguman Shen Chen. Oh, kedengarannya bagus, ayo pergi dan lihat. Shen Chen mengangguk. Di kehidupan sebelumnya, Shen Chen adalah orang yang tidak mau kesepian. Dia suka bertarung dan berperang melawan orang yang lebih kuat. Di kehidupan ini, Tuhan memberi Shen Chen kesempatan untuk memulai lagi. Menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bahkan menginjakkan kaki di tempat tertinggi puncak dunia ini. Sekarang, Shen Chen sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan prajurit tingkat kelima atau bahkan keenam dari alam penggabungan darah, yang membuat Shen Chen berharap untuk bersaing dengan prajurit yang lebih kuat, dan itu juga akan memungkinkan Shen Chen menemukan kekurangannya sendiri dan mendorongnya, dirinya untuk memperkuat praktek dan tumbuh cepat. Semangat juang yang mengerikan bangkit dari hati Shen Chen. Ayo berjuang. 3 hari kemudian, sudah ada lautan manusia di luar aula Zixia Liu Yunzong. Meskipun sekte Liu Yun bukanlah sekte yang sangat kuat, ia memiliki sejarah ratusan tahun dan latar belakangnya tidak lemah. Ini juga membuat prajurit dari ratusan mil di sekitarnya bergabung dengan sekte Liu Yun. Saat ini, sekte Liu Yun memiliki lebih dari 1000 murid, dan murid luar berjumlah ratusan, hampir mencapai lebih dari 90% dari sekte Liu Yun. Mengetahui bahwa ujian masuk sekte dalam akan diadakan,
hampir semua murid dari sekte luar sekte Liu Yun berkumpul di sini. Semuanya beruntung di hati mereka, berpikir bahwa mereka dapat bergabung dengan sekte dalam dan menjadi makmur sejak saat itu. Di luar Aula Zixia, sudah ada lautan orang saat ini, ratusan murid dari sekte luar sekte Liu Yun berkumpul bersama, berdiskusi, berbicara dan tertawa berpasangan dan bertiga, masing-masing dengan ekspresi keinginan yang tak ada habisnya, wajah mereka. Meski hanya ada perbedaan kata antara pintu dalam dan pintu luar, namun jika menyangkut pengobatan dan kesempatan, keduanya seperti langit dan bumi. Murid batin memiliki jatah tetap 10 body tempering pills sebulan, dan mereka dapat dengan bebas memilih latihan tingkat menengah manusia dan seni bela diri tanpa batasan, dan ada juga tetua di sekte dalam yang memberikan ceramah dan bimbingan secara teratur, dan bahkan murid dalam mereka yang berprestasi baik di antara mereka akan memiliki peluang besar untuk disukai oleh para tetua sekte dalam dan diterima sebagai murid pribadi. Status murid langsung satu tingkat lebih tinggi dari murid dalam biasa, dan perawatannya juga lebih tinggi. Mereka dapat mempelajari keterampilan tingkat atas dari sekte Liu Yun, yang sebenarnya adalah bagian bawah kotak, dan sekte kota. Secara umum, sebagai murid langsung dari para tetua sekte dalam, selama tidak ada kecelakaan, di masa depan ketika para tetua sekte dalam menjadi tua atau sayangnya meninggal, mereka akan menjadi sesepuh baru dari sekte dalam, sekte Liu Yun, dan benar-benar menjadi sesepuh dari sekte Liu Yun orang yang memegang kekuatan besar. Oleh karena itu, para murid dari sekte luar Liu Yunzong semua meremas kepala mereka dan sangat ingin bergabung dengan sekte dalam. Tepat setelah 1/4 jam ketiga, dikelilingi oleh sekelompok diaken dari sekte luar, seorang lelaki tua dengan rambut liar seperti rumput liar dan wajah penuh permusuhan dan kesombongan berjalan perlahan ke platform tinggi Aula Zixia. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi melihat sekeliling dengan mata terbuka lebar. Ratusan murid dari sekte luar sekte Liu Yun tampaknya ditatap oleh serigala yang sangat ganas, dan hawa dingin datang dari belakang, ke dalam pikirannya, dan mereka semua tiba-tiba terdiam, menundukkan kepala, dan tidak berani melakukan kontak dengan mata lelaki tua itu. Orang tua ini adalah salah satu dari 5 tetua sekte dalam, Lu Hao yang dikenal sebagai serigala berwajah biru dengan kekuatan puncak pada tingkat ke-11 dari keadaan fusi darah. Bahkan di antara 5 tetua besar, Lu Hao, serigala berwajah biru, dapat menempati peringkat 3 teratas. Reputasinya sebagai licik dan kejam telah menyebar ke semua sekte dalam ribuan mil dari kota Loyun. Melihat bahwa dia telah membungkam semua orang hanya dengan satu tatapan, Lu Hao, serigala berwajah biru, menunjukkan sedikit warna di wajahnya. Hari ini adalah ujian masuk sekte dalam 2 tahunan dari sekte Liu Yun kami. Semua murid sekte luar dapat berpartisipasi, tetapi di antara Anda, pada akhirnya, hanya 20 orang memiliki kesempatan untuk memasuki pintu dalam. Penilaian ini dibagi menjadi 2 bagian. Untuk penilaian pertama, Anda harus memasuki Heishi Ridge dalam waktu 3 hari dan berburu binatang roh yang setidaknya telah mencapai tingkat pertama. Hanya mereka yang telah mendapatkan tengkorak binatang roh tingkat pertama bisa masuk penilaian kedua. Baiklah, mari kita mulai penilaian putaran pertama sekarang. Pada 3/4 lusa, mereka yang tidak mendapatkan tengkorak binatang roh, atau mereka yang melebihi batas waktu, akan kehilangan kualifikasi untuk penilaian kedua. Lu Hao, serigala berwajah biru, berkata dengan keras. Wow, begitu Lu Hao selesai berbicara, para murid luar dari sekte Liu Yun menjadi gempar. Binatang roh adalah eksistensi yang kuat di atas binatang biasa. Mereka telah membuka kecerdasan spiritual mereka ke berbagai tingkat. Bahkan ada binatang roh yang kuat dengan kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia. Bahkan ada binatang roh legendaris yang dapat mengucapkan kata-kata manusia, tubuh manusia hantu. Anda harus tahu bahwa bahkan binatang roh tingkat pertama yang paling umum pun memiliki kekuatan yang sebanding dengan prajurit tingkat ketiga dari alam fusi darah manusia. Selain itu, binatang roh dilahirkan dengan kekuatan yang kuat dan kebugaran fisik yang jauh melebihi manusia. Terlebih lagi, pertama ordo makhluk roh telah mengembangkan kecerdasan spiritual. Jika menghadapi situasi di mana tidak ada musuh, kemungkinan besar mereka akan memilih untuk melarikan diri. Oleh karena itu, bahkan prajurit biasa pada tingkat keempat dari keadaan fusi darah mungkin tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka dapat membunuh makhluk roh. Ini jauh lebih ketat daripada praktik biasa di tahun-tahun sebelumnya di mana seseorang dapat berpartisipasi dalam ujian masuk sekte dalam selama mencapai level ketiga dari level fusi darah. Tidak heran jika semua murid dari sekte Liu Yun menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Namun, serigala berwajah biru Lu Hao, yang merupakan tetua dari sekte dalam, berbicara, meskipun murid dari sekte luar sekte Liu Yun memfitnahnya, tidak ada yang berani menimbulkan keraguan. Setelah Lu Hao selesai berbicara, murid sekte luar dari sekte Liu Yun menatapku dan aku melihatmu, dan akhirnya mereka semua menundukkan kepala dan berjalan menuju gunung belakang, yaitu Heishi Ridge.
Sebelum Shen Chen dapat berbicara, Wang Yuezhao telah mengikuti di belakangnya dengan teguh. Dihadapkan dengan kebutuhan untuk berburu makhluk roh tingkat pertama dan mendapatkan tengkorak mereka, banyak murid Liu Yunzong memahami bahwa hampir tidak mungkin untuk membunuh makhluk roh hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, dalam apa yang Tetua Lu Hao katakan, dia tidak secara khusus menunjukkan bahwa murid luar dari Sekte Liu Yun harus bertindak sendiri. Dia juga tidak mengatakan bahwa murid dari Sekte Liu Yun tidak boleh bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tengkorak binatang roh mereka. Diperoleh murid Yunzong dapat bekerja sama satu sama lain dan bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, banyak murid luar Liu Yunzong yang akrab satu sama lain berkumpul satu demi satu, berbisik, dan banyak orang merekrut teman dan sahabat. Segera, ratusan murid luar Liu Yunzong dibagi menjadi puluhan orang. Kelompok-kelompok kecil dengan berbagai ukuran. Ada juga beberapa murid luar dari Sekte Liu Yun yang berkenalan dan ingin meminta Shen Chen dan Wang Yue untuk bergabung dengan mereka, tetapi Shen Chen menolak mereka semua. Dari sudut pandang Shen Chen, makhluk roh tingkat pertama tidak lebih dari prajurit di tingkat ketiga atau keempat dari alam penggabungan darah. Shen Chen dapat menanganinya sendiri, jadi mengapa membuang waktu dan energi dengan orang lain? Banyak orang tidak tahu bahwa Shen Chen telah mengalahkan Liu Yong, seorang murid sekte dalam dengan kekuatan 3 kali lipat di alam penggabungan darah. Shen Chen sendiri tidak berniat melakukan publisitas apapun, dan bahkan lebih mustahil bagi pihak Liu Yong untuk mengatakannya hal yang begitu memalukan. Oleh karena itu, di mata murid luar Liu Yunzong, Shen Chen hanyalah prajurit alam fusi darah tingkat 2 biasa, dan bahkan kekuatan puncak dari alam fusi darah tingkat kedua yang ditunjukkan oleh Wang Yue jauh lebih kuat daripada Shen Chen. Oleh karena itu, beberapa murid dari Sekte Liu Yun memandang Shen Chen dan Wang Yue dengan mata bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Wang Yue jauh lebih kuat dari Shen Chen, tetapi dia terlihat seperti adik laki-laki yang hanya mengikuti petunjuk Shen Chen. Tentu saja, lebih banyak orang sama sekali tidak optimis tentang kombinasi Shen Chen dan Wang Yue, menunggu untuk melihat lelucon mereka 3 hari kemudian. Namun, Wu Gang, yang juga di antara murid sekte luar Liu Yunzong, tidak berani meremehkan kombinasi Shen Chen dan Wang Yue. Anda tahu, Shen Chen mampu mengalahkan Liu Yong di level ketiga dari Blood Fusion Realm sebelum menembus level kedua dari Blood Fusion Realm, seorang prajurit berat mungkin bukan lawan Shen Chen. Tapi, siapa yang tahu bahwa Shen Chen saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan seorang seniman bela diri di tingkat kelima atau bahkan tingkat keenam dari alam penggabungan darah, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Jarak antara Liu Yunzong dan Heishi Ridge hanya puluhan mil, hanya dalam beberapa jam, ratusan murid dari sekte luar Liu Yunzong tiba di kaki Heishi Ridge dalam jumlah besar. Lihat, macan tutul bayangan angin, dan harimau api. Murid bermata tajam dari sekte luar sekte Liu Yun melihat target satu demi satu, berteriak dan bergegas maju. 10.